Ayo, simak cerita luar biasa, Return of the Martial Arts Genius. Seorang jenius bela diri bereinkarnasi, mengejar kekuasaan dan balas dendam. Dalam 119 chapter, aksi dan petualangan epik terungkap. Saksikan sampai habis untuk tahu kelanjutannya, jangan lewatkan. Di tengah kehancuran, portal lain tiba-tiba muncul dan para demon keluar dari sana. Ini adalah akhir dari umat manusia. Namun, masih ada orang-orang yang berani melawan para demon. Salah satunya adalah Li Jun, seorang awakener kelas D. Ia harus berjuang keras untuk menghadapi monster kelas rendah, padahal ia memiliki kekuatan yang relatif lemah. Li Jun merasa kesulitan menghadapi monster tersebut, bahkan ia merasa bahwa ini terlalu berlebihan untuk seorang awakener kelas D seperti dirinya. Ia berjuang dengan gigih, tetapi tetap saja merasa bahwa ia tidak cukup kuat. Ia memikirkan tentang kehidupan yang lebih baik, tetapi itu semua masih jauh dari jangkauannya. Tiba-tiba, Li Jun teringat tentang seni bela diri yang pernah ia pelajari. Ia ingat tentang rute yang pernah ia pilih, dan ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia memilih rute yang berbeda. Ia memikirkan tentang kemungkinan yang ada, dan ia berharap bahwa ia dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, semua itu tidaklah masuk akal. Li Jun tiba-tiba menyadari bahwa ia telah kembali ke masa lalu, 7 tahun yang lalu. Ia tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan kedua bagi dirinya. Ia memiliki kesempatan untuk mengubah kehidupannya, untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Li Jun memeriksa statistiknya saat ini, dan ia menemukan bahwa ia memiliki potensi kelas rendah. Ia memiliki skill mind control, sword fighting, dan footwork. Ia juga memiliki trait martial arts, dan ia dapat memilih rute yang berbeda untuk meningkatkan kemampuannya. Ia memilih rute yang berbeda, dan ia berharap bahwa ini akan membawa perubahan yang baik bagi dirinya. Dengan kesempatan kedua ini, Li Jun bertekad untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Ia akan berjuang dengan gigih untuk menghadapi tantangan yang ada, dan ia berharap bahwa ia dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia memulai perjalanannya, dengan harapan bahwa ia dapat mencapai tujuannya dan menjadi lebih baik dari di dunia ini. Korea dan negara-negara Asia lainnya memiliki sejarah seni bela diri yang kaya, berbeda dengan Eropa dan Amerika yang memilih sihir dari benua Grantos. Asia memilih Murim, dan ini telah menjadi bagian dari tradisi mereka hingga saat ini. Namun, ada beberapa individu yang tidak termasuk dalam kelompok manapun, termasuk mereka yang memiliki divine skill langka. Salah satu divine skill tersebut adalah origin divine skill, yang sangat kuat dan langka. Seseorang yang telah menggunakannya merasakan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga menyadari bahwa terlalu banyak menggunakannya dapat berakibat fatal. Orang itu kemudian bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai ahli bela diri terkuat dalam sejarah, yang telah membuat origin divine skill. Seorang master memperingatkan muridnya bahwa mencapai level 2 bintang tidaklah mudah dan membutuhkan usaha keras. Murid tersebut tampaknya memiliki semangat yang baik, namun master tersebut khawatir bahwa semangat itu tidak akan cukup untuk mencapai tujuan. Master tersebut kemudian mengatakan bahwa The Origin Divine Skill adalah hasil dari usaha hidupnya dan merupakan seni bela diri yang hebat. Sementara itu, seorang pria muda yang tertutup di sudut ruangan memperhatikan percakapan tersebut dengan rasa penasaran. Ia memiliki cincin besi yang sepertinya memiliki kekuatan khusus. Pria muda tersebut juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan levelnya dengan cepat, namun ia masih merasa tidak cukup kuat. Ia kemudian memutuskan untuk meningkatkan ke. Saat itu, teknik cultivation abadi yang disebut The Origin Divine Skill sedang dibahas. Ini adalah skill yang bersinar hanya pada saat tubuh ditekan sampai batasnya. Namun, proses latihan pendahuluan, Origin, telah selesai dan memberikan hadiah berupa Origin Ring 100.000p Tech Point. Selain itu, seorang master menerima item sekte Origin Gi yang sangat berharga, bahkan disebut sebagai 5 kelas 5 item. Master itu kemudian bertanya tentang pilihan kedua yang mungkin berhubungan dengannya. Sementara itu, seorang murid yang gagal mewarisi darah keluarganya merasa sedih dan kecewa. Master itu kemudian berjanji untuk mengajari muridnya semua seni bela diri yang dia ketahui. Di tempat ini, Awakeners jauh lebih lemah daripada di Murim, tempat asalnya. Hal ini disebabkan oleh efisiensi bela diri mereka yang tidak sesuai dengan seni bela fikih. Seorang kakek tua mengatakan bahwa situasi hidup dan mati yang ekstrim seperti ini adalah momen terbaik untuk pencurahan. Mereka bergerak menuju gerbang zona hijau, tempat yang berbahaya bagi Awakeners di bawah level C. Dengan menggunakan Heaven Licking Step, seorang karakter berhasil mengalahkan monster gate hijau dengan tangannya sendiri, tetapi dia tidak boleh sombong karena perjuangan belum berakhir. Saat itu,
Dia terluka karena terburu-buru menghindari serangan. Jika dia terlambat sedikit saja, maka nyawanya sudah tidak akan bisa diselamatkan lagi. Lawannya sudah ada di belakangnya, dan jika dia menghindari serangan, maka lawan lainnya akan menyerang dari belakang. Dia merasa sombong karena telah mencapai peringkat di sebelumnya dan berpikir bahwa jumlah lawan sudah cukup untuk dilawan. Namun, kenyataannya sangat berbeda, dan dia harus menghindari serangan lawan secara terus-menerus. Masternya kemudian memberinya perintah untuk tenang dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang, serta menggunakan Origin Divine Skill dan fokus pada Heavenly King Steps. Seorang murid luar biasa telah muncul, mencapai 3 bintang di tahap skill Divine Origin. Guru mereka terkejut, karena murid ini mirip dengan murid pertama yang mereka ajar, yang juga sangat berbakat. Namun, kemudian perhatian beralih kepada beberapa orang yang melarikan diri, dan guru tersebut memerintahkan muridnya untuk segera mengejar dan mengalahkan mereka. Sementara itu, murid lainnya siap untuk mempelajari teknik Beating Fist dari gurunya, yang merupakan sebuah tinju dasar. Mereka akhirnya menemukan seekor monster yang disebut Blue Fox, yang sangat kuat dan berbeda dari monster lainnya. Murid tersebut merasa takut, tetapi guru mereka memerintahkan untuk tidak goyah dan melawan monster itu. Ki Hong telah memutuskan untuk bersaing dengan Jun, karena merasa bahwa mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan mengabaikan rasa malu yang mereka miliki. Ia merasa bahwa perasaan yang kuat itu seperti pedang yang menusuk ke dalam jantungnya. Sementara itu, Ai Ibu Shin memerintahkan untuk menghancurkan dunia yang lemah, karena hanya yang terkuat yang bisa bertahan hidup. Ki Hong merasa terjebak dan tidak bisa bergerak bebas karena semuanya yang ada di sekitarnya terbakar. Tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia memutuskan untuk menggunakan pengetahuannya tentang monster untuk mengisi kekosongan keterampilan bela dirinya yang buruk. Dengan bantuan Master, Ki Hong mulai mempelajari skill sihir vampir dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Li Joon tampaknya telah membuat lawannya merasa tidak nyaman, karena lawannya itu terlihat tidak biasa. Lawannya itu sebenarnya adalah murid dari keluarga peringkat A, dan sekarang dia sedang menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dia telah menghancurkan seorang murid dari keluarga peringkat A, dan sekarang dia harus menghadapi akibatnya. Li Joon sendiri tampaknya tidak terlalu khawatir tentang hal itu, karena dia yakin bahwa dia dapat menangani situasi tersebut dengan mudah. Namun, lawannya itu tidak begitu yakin, karena dia tahu bahwa keluarga peringkat A tidak akan membiarkan Li Joon begitu saja. Mereka pasti akan mencari balas dendam, dan Li Joon harus siap untuk menghadapinya. Sementara itu, Li Joon juga memiliki rencana sendiri untuk menghadapi lawannya itu, dan dia yakin bahwa dia dapat mengalahkannya dengan mudah. Pertarungan antara Li Joon dan lawannya itu Sam. Li Joon telah menarik perhatian banyak orang, terutama setelah mengalahkan Li Gihong. Namun, ada yang curiga apakah dia benar-benar sekuat itu atau hanya kebetulan. Seorang guru memperhatikan kemampuan Li Joon dan memutuskan untuk memasukkannya ke dalam ruang kapsul untuk menghadapi simulasi monster. Guru tersebut berencana untuk meningkatkan kesulitan secara drastis untuk Li Joon, bahkan berpura-pura bahwa sistem kontrolnya tidak berfungsi. Sementara itu, Li Joon dihadapkan pada medan yang sulit, padang salju, dan lawan yang tangguh, salah satu eksekutif dari Demon Dead Lotus yang dikenal sebagai Seven Evils. Pertarungan sengit pun dimulai, dan Li Joon harus menggunakan semua kemampuan dan strateginya untuk menghadapi lawan yang berbahaya ini. Hari pertama kelas pun dimulai, dan Li Joon langsung menjadi pusat perhatian. Para senior menghampirinya dengan salam yang lebih seperti gangster, membuatnya merasa tidak nyaman. Mereka bertanya-tanya tentang kemampuan Li Joon, yang membuatnya merasa sedikit terintimidasi. Namun, Li Joon tidak ingin menunjukkan kelemahannya, sehingga dia memutuskan untuk tetap tenang dan fokus pada pelajarannya. Di kelas, guru menjelaskan tentang Wugong yang akan dipelajari, yaitu 10 Step Divine Fist, yang merupakan penerus dari 100 Step Divine Fist. Li Joon merasa tertantang dan ingin mempelajari Wugong tersebut dengan serius. Li Joon memiliki konstitusi yang unik, tidak seperti Heavenly Demon yang menyerap Wugong dengan mudah. Ia juga tidak memiliki konstitusi Heavenly Warrior yang langka. Ketika Li Joon mengontrol energi internalnya dengan baik, ia dapat meledakkan energinya dengan cepat. Ini membuatnya sangat cocok untuk mempelajari 10 Step Divine Fist. Sementara itu, Guru Cha Kyung-jin memperhatikan kemajuan Li Joon yang sangat cepat dan menyarankannya untuk mengontrol energi internalnya dengan baik. Li Joon juga menemukan bahwa ia dapat mempelajari skill racun dengan sangat baik, membuatnya menjadi sangat kuat. Sekretaris Na melaporkan bahwa gate yang ada di basement Blue Fox Nest telah diselesaikan. Namun, ini bukanlah berita yang menyenangkan bagi semua orang, karena hanya pemilik Blue Fox Nest yang boleh memasuki tempat tersebut. Sementara itu, sang master sedang mempelajari cara meningkatkan kemampuan Wugongnya.
Ia memiliki poin yang cukup untuk meningkatkan statsnya, tetapi harus mempertimbangkan apakah harus memaksimalkan wugongnya terlebih dahulu atau tidak. Sang master juga sedang menghabiskan waktu dengan hewan peliharaannya, Bluey, yang masih bayi dan memerlukan susu. Ia harus pergi membeli susu, tetapi Bluey tidak ingin terpisah darinya. Di saat yang sama, kepala sekolah menghubungi Lee John, yang mungkin terkait dengan gate yang telah diselesaikan. Lee John tidak ingin bertemu dengan kepala sekolah, tetapi akhirnya setuju untuk menghadapinya setelah dibujuk. Di ruangan kepala sekolah, beberapa murid tampaknya sedang membicarakan tentang seseorang yang berhasil menyelesaikan Blue Fox Nest, sebuah prestasi yang tidak terduga. Mereka tidak bisa memahami bagaimana orang itu melakukan hal itu, mengingat dia tidak tampak memiliki kemampuan yang luar biasa. Sementara itu, Lee Ki-hong tampaknya sedang berbicara dengan seseorang tentang kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh beberapa keluarga bangsawan dan sekolah seni bela diri. Lee John, seorang murid baru, diperkenalkan dan diketahui bahwa dia telah ditempatkan di kelas 6, yang merupakan kelas untuk murid-murid dengan kemampuan yang lebih rendah. Namun, Lee John sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan merupakan seorang awakener kelas B yang dijuluki Ice Flower. Dia tampaknya sedang berusaha untuk tidak menarik perhatian dan meminta orang lain untuk tidak terlalu dekat dengannya. Situasi struktur kekuatan di sekolah tampaknya sangat kompleks, dengan beberapa keluarga bangsawan dan sekolah seni bela diri yang memiliki kekuatan dan peng. Lawanannya tampaknya sudah mempersiapkan serangan yang kuat, membuatnya terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, dia menyadari bahwa lawannya telah menemukan titik lemahnya dalam waktu yang singkat. Dia memutuskan untuk menggunakan perlawanan khusus, Ascending Slash Sword, untuk menghadapi lawannya. Sementara itu, dalam sebuah percakapan terpisah, seseorang membahas tentang seorang murid yang terluka parah, dengan dantian yang hancur berkeping-keping. Ayah murid tersebut kemudian menemukan obat yang disebut Stone of Fire untuk membantu menyembuhkan lukanya. Seseorang pergi ke kamar mandi dan tidak kunjung keluar, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Setelah 40 menit, orang itu akhirnya keluar dan terlihat tidak apa-apa. Sementara itu, ada yang mencapai apa yang telah direncanakan dan merasa puas dengan keputusan untuk menjual Mana Stone. Orang ini yakin bahwa para pekerja bayangan tidak bisa memahami apa yang telah dilakukan. Di tempat lain, seseorang duduk di sebelah orang lain di kelas dan merasa tidak nyaman karena kerumunan. Orang ini lebih suka makan sendiri dan merasa keras kepala jika ada yang mencoba mendekatinya. Heyosu sedang berada di tempat latihan, dan dia baru saja memberitahu nama aslinya kepada seseorang. Orang itu terkejut dan bertanya apakah Heyosu sudah pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sementara itu, Bluey sedang kekurangan energi sihir, sehingga dia tidak bisa bergerak dengan baik. Seseorang berniat untuk memberikan energi sihir kepada Bluey, tetapi itu bisa menimbulkan masalah jika dilakukan di dalam tempat latihan. Di tempat lain, beberapa orang sedang berdiskusi tentang kekuatan yang berlebihan dan berencana untuk memulai sesuatu. Mereka juga membicarakan tentang sebuah area yang belum terjamahi dan bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, sebuah gelombang besar muncul, dan semua orang harus lari ke sumbernya untuk menyelamatkan diri. Heya terlihat diam, membuat orang lain khawatir. Lee John sendiri terperangkap, tapi untungnya tidak ada tanda-tanda monster di dekatnya. Karena itu, rencana saat ini adalah kembali ke pemukiman untuk menyusun strategi penyelamatan. Sementara itu, Blue yang penuh dengan energi evil akhirnya bisa keluar. Kemampuan penyerapannya yang luar biasa membuatnya semakin kuat, seperti seekor vampir yang menghisap energi jahat. Dengan kemampuan barunya, Blue siap menghadapi tantangan berikutnya. Pertapa membuat prinsipnya untuk latihan setiap hari di tempat yang menyendiri, jauh dari pengawasan siapapun. Kondisinya, dia harus menyelesaikan gate zona hijau sendirian tanpa ketahuan. Hadiahnya cukup menggiurkan, 650.000 tech trap point. Seseorang yang menemukan tempat latihan pertapa itu tampaknya menyadari bahwa tempat itu sangat cocok untuk berlatih, karena tidak peduli berapa banyak lawan yang dikalahkan, mereka akan terus muncul. Saat itu, seorang murid sudah menyelesaikan pelatihannya dan mendapatkan hadiah 650.000 tech trap point. Hadiah itu membuatnya terkejut karena mendapatkan skill King Cultivation Causality, yaitu teknik kultivasi yang dikembangkan oleh Raja Tinju Keluarga Kekuatan Divine. Teknik ini dianggap sebagai tingkat tertinggi dalam kultivasi. Namun, murid itu tidak ber. Lee Jonyen telah memasuki Secret Dungeon dan mengambil batu api sebelum yang lain. Ini membuat lawannya sangat marah dan frustrasi, karena mereka tidak bisa memahami bagaimana Lee Jonyen bisa menemukan tempat itu dan mendapatkan batu api. Lawannya kemudian menyerang, tetapi Lee Jonyen terlalu kuat dan berhasil mempertahankan diri. Lawannya mulai menyadari bahwa Lee Jonyen telah menelan batu api, yang membuatnya sangat kuat.
Mereka berencana untuk membunuh Li Junyuan dan membawa darahnya untuk membuktikan kemampuan mereka. Sementara itu, gate yang dikunci akhirnya terbuka, dan lawan Li Junyuan sangat penasaran tentang apa yang terjadi di dalam. Mereka juga menyadari bahwa Li Junyuan terlalu kuat dan mungkin telah menyembunyikan kemampuan sebenarnya. Di dalam Dungeon tersembunyi, kekacauan terjadi. Mayat-mayat berserakan dan harus segera dibersihkan. Sementara itu, seorang master memerintahkan semua murid untuk keluar secepat mungkin. Di luar, Li Jun ternyata memiliki kebenaran yang mengejutkan. Dia memiliki kemampuan luar biasa dan berhasil menjual mana stone kelas tinggi tanpa seorang pun mengetahuinya. Kekuatan ini membuatnya menjadi incaran banyak pihak, dan dia harus waspada untuk melindungi dirinya sendiri. Ra mengonsumsi Firestone dengan aman, membuat level Bluey meningkat menjadi 357.1. Meskipun perkembangannya lambat, Bluey telah mendapatkan skill Flame of Death yang memungkinkan api membakar lawan sampai tidak tersisa. Sementara itu, Li Jun menyebarkan cerita tentang menghajar senior yang membuli siswa lain melalui bela diri, membuat banyak orang kagum. Heo Ilsu, yang ternyata bukan Ilsu, bertemu dengan Park Hyuk-jin dan memperkenalkan diri dengan nama yang berbeda, membuat Park Hyuk-jin terkejut. Heo Ilsu juga bertemu dengan Joon, yang akan menjadi juniornya, dan berjanji untuk menjaganya. Namun, Park Hyuk-jin memperingatkan Heo Ilsu untuk tidak mengganggu Joon. Komite yang dibentuk untuk memimpin sekolah tersebut sepertinya memiliki cara kerja yang tidak biasa. Mereka melewatkan rapat dengan hanya 2 orang hadir, dan Han Jiu bahkan bersama dengan Li Jun. Park Hyuk-jin tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, tetapi dia lebih peduli dengan meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia merasa bahwa Salgi tidak tahu kapan harus berhenti, dan itu bisa menjadi masalah. Sementara itu, Li Jun mendapatkan tawaran dari keluarga Han untuk bergabung dengan mereka. Mereka bersedia memberikan apa saja yang Li Jun inginkan jika dia mau bergabung. Li Jun sendiri merasa bahwa dia tidak ingin terikat dengan suatu fraksi, tetapi dia juga membutuhkan pasukan sekutu untuk membantunya. Di sisi lain, Kim Salgi tampaknya memiliki tujuan lain. Dia adalah pewaris dari klan Hwasan dan memiliki bela diri yang kuat. Dia mencari Han Jiu, dan sepertinya dia memiliki motif yang tidak biasa. Han Jiu sendiri sedang mencari Park Hyuk-jin, dan dia tampaknya memiliki rencana untuk melawan Salgi. Pertarungan antara bunga es dan bunga plum semakin dekat, dan sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Park Hyuk-jin memiliki cincin yang dapat menyembunyikan kekuatannya, tetapi Salgi memiliki bela diri yang kuat dan pengalaman yang luas. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang, dan sepertinya tidak akan ada yang menyerah dengan mudah. Han Xiu tampak tenang di tengah hujan jarum beracun, tidak berkedip bahkan saat jarum sudah dekat dengan wajahnya. Kemudian, dia menyelamatkan lawannya lagi, menunjukkan kemampuan luar biasa. Lawannya terkenal kejam, tapi Han Xiu tidak menyangka bahwa lawannya akan melakukan serangan yang begitu hebat. Pertarungan antara Brutal Ice Flower dan Plum Blossom sangat sengit, keduanya menggunakan pedang asli. Sesaat kemudian, Plum Blossom melemparkan sesuatu yang terlihat seperti bola, yang kemudian terungkap sebagai senjata rahasia keluarga Thousand Poison Shadow. Keluarga Divine Power Fist juga terlibat dalam kekacauan ini, dan Li Jun, yang telah memutuskan hubungan dengan keluarganya, tampaknya bertanggung jawab atas video yang diposting. Sementara itu, rencana untuk mendapatkan Flower of Succession, sebuah artifak langka, mulai terbentuk, dengan tujuan untuk membawanya ke Heyosu. Saat itu, seorang sosok muncul di hadapan sekelompok orang yang tampaknya sedang menantikan seseorang. Mereka berjumlah 7, dan sosok itu memandang mereka dengan penuh semangat. Namun, kegembiraan itu segera berubah menjadi kekecewaan ketika mereka menyadari bahwa rencana mereka untuk mengalahkan bos dengan diam-diam telah gagal. Sosok itu, yang bernama Wirak, kemudian muncul dan menantang mereka. Ia menggunakan kemampuan King's Command yang memiliki atribut takut, kehormatan, dan provokasi, membuatnya sangat kuat. Pertarungan pun dimulai, dan Wirak dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Setelah pertarungan, sosok itu mendapatkan hadiah berupa poin tech tray dan item grade B, termasuk Wirak S Leatherfest dan Wirak S Crimson Double Edge Axe. Ia juga berhasil mengalahkan Wirak dan mendapatkan wilayah Wirak Plains. Namun, ia kemudian menyadari bahwa inventarinya sudah penuh dan harus melakukan pemindahan item. Saat itu, sekelompok orang dari Gyeomsan Group muncul, mencari pembalasan dendam. Mereka terkenal sebagai sampah yang akan melakukan apa saja untuk uang dan memiliki kemampuan untuk menghindari hukuman. Sosok itu kemudian memutuskan untuk mengurus mereka dan mengirim mereka keluar dari gate. Ia juga menyadari bahwa seorang anak SMA naif telah memasuki gate sendirian dan mungkin sudah mati.
Sosok itu kemudian memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkan anak itu mati. Seseorang mendatangi sebuah tempat mewah, Pleasure Grand Plain, dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bukan siswa. Orang itu menyebutkan kode, balas dendam uang, yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Sementara itu, seseorang lain sedang mempersiapkan lelang dengan item-item langka, termasuk satu yang dapat meningkatkan resistensi api. Di tempat lain, Lee John dari Shinrian menjadi target pembunuhan. Lee John tampaknya sedang dalam situasi yang kompleks, dengan lawan yang kuat dan tidak bisa diprediksi. Ia memiliki kemampuan unik yang disebut Vampiric Martial Arts dan Infinite Spear Technique, yang membuatnya menjadi ancaman bagi lawannya. Namun, lawannya juga tidak main-main, dengan reputasi sebagai seorang pembunuh yang kejam. Pertarungan antara keduanya semakin sengit, dengan Lee John yang harus menggunakan semua kemampuannya untuk menghadapi lawannya. Lawannya tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga Lee John harus berhati-hati dan tidak bisa mengundang lawannya untuk menyerang. Pertarungan ini akan berakhir dengan siapa yang lebih kuat dan lebih tangguh. Lee John tampaknya telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk ketua klan pedang Iron Blood yang juga merupakan awak NRS Rang di Korea Selatan. Ketua ini ingin berbicara dengan Lee John secara pribadi, mungkin karena kemampuan luar biasa yang dimilikinya. Saat berbicara, ketua ini menawarkan untuk memberikan Lee John akses ke Gate, sebuah wilayah kekuasaan yang sangat berharga. Namun, Lee John tidak tertarik bergabung dengan aliansi keluarga dan lebih memilih untuk melakukan pertukaran token pengetahuan. Ketua ini kemudian meminta Lee John untuk mempertimbangkan tawarannya dan berjanji untuk memberikan perlakuan terbaik kepada Lee John. Sementara itu, berita tentang penaklukan Heavenly Lake yang gagal dan rumor tentang Lee John yang menundukkan Ghost Killer mulai menyebar. Lee John masih terkejut dengan perlakuan yang diterimanya dari orang-orang di sekitarnya. Ia merasa lelah dan tidak mengerti mengapa banyak orang yang mengikutinya. Di sisi lain, Patriark Sekte Celestial ingin bertemu dengannya, tetapi Lee John tidak terlalu tertarik. Ia lebih memilih untuk fokus pada tujuannya sendiri. Sementara itu, Jo Min-seok dari faksi sama mencoba mengajak Lee John bergabung, tetapi Lee John menolak. Ia tidak ingin terlibat dalam konflik antar faksi. Lee John kemudian mengalami pertemuan yang tidak terduga dengan seseorang yang membuatnya marah. Ia memutuskan untuk membalas dendam, tetapi tidak jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Ujian tengah semester yang sangat dinantikan telah tiba, dan siswa harus membentuk tim dengan maksimal 5 orang untuk menghadapi tantangan di zona White, Green, dan Blue. John masih ragu-ragu tentang tujuan yang harus dipilih, sementara Hyuk Jin telah memutuskan untuk pergi ke Ice Wall Gorge. Ketua tim Park Eun-bae mendekati John dan menawarkannya untuk bergabung dengan timnya, yang juga terdiri dari Hye-ji sebagai Healer dan Nam Sun-ho. Mereka kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang berat ini. Siswa lainnya juga mulai membentuk tim dan mempersiapkan strategi mereka. Kepala sekolah mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan menjanjikan ruang penyembuhan dan hadiah bagi tim yang menempati peringkat pertama. Dengan semangat dan percaya diri, SIS. Saat itu, keputusan untuk mengubah rencana pun diambil. Menyerang Gate tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan mungkin dengan menggunakan rute rahasia, mereka bisa mendapatkan poin bonus dalam tes. Namun, keputusan ini juga membawa ketidakpastian, dan beberapa anggota tim masih ragu-ragu. Di tengah-tengah perdebatan, nama John disebutkan, dan reaksi beberapa anggota tim menjadi berbeda. Park Jung-yeon tampaknya tidak menyukai John, dan Han Ji-woo tidak terlalu tertarik padanya. Sementara itu, ada yang merasa daya saingnya meningkat ketika menyebutkan nama John. Saat mereka berdiskusi, mereka juga menyadari bahwa ada monster di dalam gate yang melawan para peri. Mereka memutuskan untuk mengubah rencana dan menyelidiki kemana para peri pergi. Sementara itu, mereka juga harus berhati-hati karena ada kemungkinan bahwa mereka akan diserang dari dalam. Dalam kekacauan itu, pemilik Dream Garden muncul dan bertanya apakah mereka adalah pemilik gate lain. Pemilik Dream Garden tampaknya memperhatikan mereka dengan baik, meskipun mereka adalah lawan. Ia meminta mereka untuk berhati-hati dan melakukan apa yang mereka inginkan. Saat pertarungan berlangsung, mereka menyadari bahwa lawan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka harus berhati-hati dan melakukan yang terbaik untuk menghadapi lawan yang kuat ini. Dalam kekacauan itu, mereka juga menyadari bahwa ada yang tidak beres, dan mereka harus waspada terhadap serangan yang tidak terduga. Lee John dan timnya berhasil menyelesaikan gate dan mendapatkan hadiah besar, termasuk 3.500.000 poin dan madu para peri. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk terikat dengan para peri. Setelah itu, mereka memutuskan untuk kembali dan beristirahat. Namun,
Li Jun masih memiliki pertanyaan tentang bagaimana masternya mengetahui tentang Bone Dragon yang akan muncul di Fairy Flower Garden. Master Li Jun menjelaskan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang seni bela diri dan gate, tetapi tidak menjelaskan secara detail. Ia juga mengatakan bahwa ia bukanlah orang bodoh yang hanya mengatakan kebenaran, tetapi juga orang dewasa yang bijak. Li Jun merasa sangat menghormati masternya dan memutuskan untuk terus belajar dan berusaha keras. Sementara itu, Li Jun dan masternya membahas tentang rencana mereka selanjutnya. Master Li Jun menyarankan agar Li Jun menggunakan informasi yang baik dan berusaha efektif untuk mencapai tujuannya. Li Jun merasa sangat bersemangat dan siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki, mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Li Jun, seorang siswa yang menggunakan seni bela diri tingkat 3, Samjae Gyeombeop, tiba-tiba menunjukkan teknik pedang yang sangat asing. Ini membuat banyak orang penasaran, apakah ada pihak lain yang membimbingnya? Beberapa orang menduga bahwa Li Jun mungkin memiliki potensi yang besar sejak awal, tetapi tidak disadari oleh Kwon Wang. Sementara itu, di tempat lain, para guru dan ketua sedang membahas tentang kejadian aneh yang terjadi di Gate Fairy Flower Garden. Mereka tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Mereka juga penasaran tentang apa yang terjadi pada Li Xin dan Jungyeon Nuna, yang berada di dalam gate. Para murid di dalam gate adalah penerus keluarga-keluarga besar, dan jika terjadi mutasi, ini akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, para guru dan ketua memutuskan untuk menunda ujian tengah semester dan membentuk tim pendukung dari sekolah. Mereka tidak bisa memasuki gate, tapi mereka bisa siaga untuk situasi apapun. Li Jun sendiri ternyata berada dalam bahaya, dan Jungyeon Nuna juga ada di sana. Park Hyuk-jin, saudara laki-laki Jungyeon, sangat peduli dengan keselamatan mereka. Ia tidak ingin Li Jun mengalami bahaya, terutama karena Jungyeon Nuna selalu menjaganya. Sementara itu, para murid lainnya masih terjebak di dalam gate, dan tidak ada yang tahu apa yang seben. Kondisi mereka sangat genting, energi internal sudah hampir habis, dan tidak ada pilihan lain selain berpura-pura menyerang lalu mundur. Jongyeon diminta untuk meninggalkan tempat itu dan tidak melakukan apa-apa yang dapat memperburuk situasi. Seseorang tiba-tiba muncul dan membantu mereka, tetapi identitasnya tidak diketahui karena wajahnya tidak terlihat. Setelah lolos dari bahaya, mereka berdua berusaha untuk pulih dari kelelahan. Mereka berencana untuk memberitahu keluarga dan umum tentang kejadian tersebut. Namun, mereka tidak tahu siapa yang membantu mereka, karena orang itu tidak menunjukkan wajahnya. Mereka hanya tahu bahwa orang itu cukup tajam dan menyadari bahwa mereka tidak ingin menonjol. Kedatangan orang tersebut sangat membantu, terutama karena mereka berdua hampir terbunuh oleh para monster. Mereka merasa berterima kasih, tetapi juga penasaran tentang identitas dan motivasi orang itu. Sementara itu, mereka harus berhati-hati karena ada keluarga-keluarga berpengaruh yang mungkin tidak akan membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Setelah melewati banyak bahaya, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan rute rahasia di Twin Marshes. Mereka memperoleh hadiah sebesar 500.000 poin, yang kemudian digandakan karena mereka menyelesaikannya melalui rute rahasia. Hadiah ini sangat berharga bagi mereka, tetapi yang lebih penting adalah mereka berhasil selamat dari bahaya. Park Jungyeon terbangun dan mendapati bahwa Li Xin dan Cho Taemin mencoba menggunakan Dokhwa sebagai umpan. Hal ini membuatnya marah dan ingin membalas dendam. Sementara itu, John mengunjungi rumah sakit sekolah dan menemukan Dokhwa dalam keadaan aman. John merasa lega dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga penasaran tentang kekuatan Li Jun yang tiba-tiba meningkat, dan bertanya-tanya apakah John memiliki master yang mengajarnya seni bela diri. Kepala keluarga Divine Power tidak hadir, dan saudaranya memutuskan untuk melanjutkan pertemuan tanpa dia. Mereka membahas insiden selama ujian tengah semester dan penyerangan Thousand Peaks Lake. Keluarga Overlord berencana untuk menyerang dengan banyak orang dan bekerja sama dengan keluarga lain untuk mendapatkan Extreme Ice Water. Mereka juga ingin mendapatkan elisir yang dapat memulihkan Dantian Gihong. Sementara itu, John menerima hadiah Magic Crystal dan Tremble dari seseorang, yang merupakan biaya perekrutan untuk tetap berada di bawah Na. Husu terkejut saat melihat seni bela diri yang direset, karena jumlah magic yang memancar dari dalamnya cukup besar. Jika monster memakannya, itu mungkin menjadi elisir. Sementara itu, Li Jun mendapat perintah dari kepala keluarga untuk berpartisipasi dalam kompetisi penerus, tetapi dia tidak berniat untuk berpartisipasi. Li Jun kemudian bertemu dengan Han Jiu dan membicarakan tentang gate keluarga Shingi. Han Jiu mengatakan bahwa ada satu aturan dalam keluarga Shingi, yaitu pengikut yang direkrut harus membagi barang yang diperoleh dari gate dengan keluarga Shingi dengan perbandingan 8-2. Namun,
Ada kelemahan yang signifikan, yaitu para pengikut yang direkrut sering membocorkan informasi ke keluarga lain. Han Jiu menawarkan untuk menyelesaikan salah satu masalah keluarga Lee Joon, yaitu mengenai Lee Han Seong yang berkolusi dengan keluarga Overlord, dan Baek Dae-jun yang berkolusi dengan keluarga Divine Power. Sebagai imbalan, Lee Joon menawarkan keluarga tersebut Blood Poisoning Technique Way sebagai syarat untuk bersekutu dengan mereka. Namun, ini akan sangat merugikan Joon jika dia melakukannya. Ia mengatakan bahwa itu tidak masalah asalkan kekuatan Shingi memberikan dukungan yang cukup dan akses ke informasi tingkat atas. Sementara itu, seseorang sedang melatih seni bela diri, Pump of Heaven and Earth, di sebuah kamar yang memiliki gate terbuka, memungkinkan mereka untuk masuk kapanpun. Energi sihir di tempat tersebut sangat murni dan jernih, sama seperti energi sihir yang melayang di sekitar Azure Lake Nest, dan ini disebut Yapaki. Dengan bantuan Yapaki, kemajuan pelatihan sangat pesat. Setelah membuka dantian tengah, kekuatan tempur dan resistensi atribut meningkat secara signifikan. Lee Joon kemudian memilih hadiah pedang besi berkarat dengan pola petir di gagangnya, yang konon digunakan oleh seorang Sword Master dari Gate, menurut informasi dari Master Lee Joon. Lee Joon didekati oleh gurunya yang mempertanyakan pilihan pedangnya, Flaming Sword, yang dikenal sebagai senjata yang berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Namun, Joon yakin bahwa pedang ini dibuat untuknya dan merasakan energi yang kuat dari pedang tersebut. Sementara itu, Han Jiu memilih pedang yang lebih fleksibel, sesuai dengan gaya bertarungnya. Di tempat lain, seorang murid lain merasa iri dengan kemajuan Joon dan berencana untuk menghentikannya. Ia curiga bahwa Joon menggunakan Demonic Arts untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, Joon dan teman-temannya mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan baru di Thousand Peaks Lake. Chai Tai-wung, pemimpin tim raid ketiga, memperkenalkan diri secara formal sebelum memulai penyerangan. Ia menekankan bahwa kehilangan nyawa adalah hal biasa dalam proses ini dan bahwa jika seseorang mati, itu karena kelemahan mereka sendiri. Tai-wung juga mengingatkan bahwa di dalam gate, hal-hal tak terduga selalu terjadi. Tim kemudian memulai penyerangan dan menyusuri Thousand Peaks Lake, tempat yang tak terkalahkan. Mereka harus menghadapi berbagai monster dan rintangan, termasuk sungai besar yang terbuat dari celestial water, yang dapat menghancurkan siapapun yang terjatuh ke dalamnya. Ketua Hyunwon memerintahkan anggota tim untuk bersiap dan memulai penyeberangan sungai. Keluarga Iron Ridge Sword, yang dipimpin oleh Chai Tai-min, memutuskan untuk pergi duluan. Tai-min sendiri yang akan menyeberang duluan, mengatakan bahwa anggota keluarganya bukan kelincau percobaan dan bahwa kakeknya selalu menyuruhnya untuk memberi contoh. Namun, ketika keluarga Iron Ridge Sword berhasil menyeberang dengan selamat, tim lain menyadari bahwa mereka pasti tahu pola dari kolom air yang muncul secara acak di sungai. Master keluarga Iron Ridge Sword tampaknya mengetahui strategi ini, tetapi tidak membaginya dengan tim lain. Keluarga Shingi berhasil menyeberang dengan selamat, tanpa ada korban. Hal ini membuat keluarga lainnya heran, karena mereka sendiri mengalami banyak korban. Aaron merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini, dan menduga bahwa ada konspirasi di balik kejadian ini. Sementara itu, Lee Joon memutuskan untuk pergi bersama keluarganya, dan meninggalkan keluarga lainnya. Keluarga Shingi merasa lega karena dapat menyeberang dengan aman, dan berharap keluarga lainnya juga dapat melakukan hal yang sama. Ketika keluarga Heavenly King mulai menyeberang, mereka diserang oleh monster Red Class bernama Shark Roa. Monster ini biasanya muncul di gate tingkat atas, sehingga kehadirannya di sini sangat tidak terduga. Keluarga Heavenly King harus berjuang untuk mengatasi monster ini dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman ini dan mencapai tujuan mereka. Dengan adanya Shark Roa, situasi menjadi semakin berbahaya dan menantang bagi semua keluarga yang terlibat. Di Thousand Peaks Lake, kelompok tersebut bertemu dengan Shark Roa, makhluk yang kuat dan berbahaya. Karena medan tempat mereka berada, Shark Roa menjadi lebih dari sekadar monster Red Class. Ketika pertarungan dimulai, kemampuan unik dari masing-masing karakter mulai terlihat. Kemampuan, Fear Divine Art, dan Fear dari salah satu karakter diaktifkan, membuat lawan-lawannya ketakutan. Namun, ketika pertarungan berlangsung, ketua tim raid mulai mencurigai rekan-rekannya sendiri. Ia menuduh beberapa anggota tim raid mencoba melemahkan tim dari dalam, karena keluarga Overlord dan klan Divine Power mengalami banyak korban, sementara keluarga Iron Ridge Sword dan keluarga Shingi tidak mengalami korban sama sekali. Tuduhan ini menyebabkan ketegangan dalam tim raid, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membagi tim menjadi dua kelompok yang berbeda. Salah satu karakter memutuskan untuk menjelajahi gua bawah air di sebelah barat, sementara yang lainnya memilih untuk memeriksa ngarai es di sebelah timur. Ketika mereka berpisah, salah satu karakter menyadari bahwa sarang asli Shark Roa terletak di ngarai es,
dan bahwa monster-monster yang ketakutan akan kabur kembali ke Celestial Water jika ia pergi ke sana. Sementara itu, gua bawah air dihuni oleh Nagash, musuh alami Sharkroa, yaitu monster legenda Thousand Peaks Lake yang tak terkalahkan hancur, dan tokoh utamanya, seorang pandai besi dari Kedia Poisonous Speeders, sedang mencoba memperbaiki senjata yang rusak. Namun, karena dampak pukulan palu, lantainya terbuka, mengungkapkan jalan menuju Celestial Water yang ekstrim. Para Sharkroa telah muncul, dan semua orang bersiap untuk bertarung. Meskipun demikian, mereka tidak akan menyerang, setidaknya untuk saat ini. Pandai besi itu meminta semua orang untuk berhati-hati karena lantai yang rubuh, dan kemudian memerintahkan mereka untuk melompat ke dalam air. Namun, air itu tidak seperti yang mereka bayangkan, karena itu bukanlah Celestial Water. Ketika mereka mencapai rute rahasia yang mengarah ke ruang bos, mereka menemukan banyak mana kristal yang bernilai sangat tinggi. Sayangnya, mereka tidak memiliki skill pengumpulan, sehingga mereka harus meninggalkan kristal-kristal itu untuk sementara waktu. Mereka kemudian memutuskan untuk mengalahkan bos terlebih dahulu sebelum kembali untuk kristal-kristal tersebut. Namun, pertanyaan tentang apakah mereka memiliki cukup orang untuk mengalahkan bos masih menggantung. Bos Thousand P. Saat itu, ada sebuah kekuatan yang sangat kuat bernama Divine Art, yang hanya bisa digunakan oleh satu orang, yaitu ayahku. Namun, ada satu lagi orang yang bisa menggunakan kekuatan tersebut, yaitu ketua skuad Heavenly King. Ini membuatku heran, karena Sahyong Jun tidak akan menunjukkan kekuatannya kepada monster seperti Nagash. Mungkinkah ada monster lain yang lebih kuat? Tiba-tiba, seorang master muncul dan terkejut melihat Golden Turtle, seekor makhluk yang sangat kuat. Master itu mengaku telah memelihara Golden Turtle selama puluh ribu tahun. Namun, ada yang tidak beres, karena master itu juga mengatakan bahwa makhluk yang dipeliharanya tidak mungkin sama dengan bos monster yang sedang mereka hadapi. Situasi semakin memanas saat Chai Daewung dan Lee Minwook tidak bisa merasakan energi Nagash. Mereka memutuskan untuk menghabisi Nagash saat itu juga, karena Nagash sedang mengerami telurnya dan tidak bisa keluar dari air. Namun, rencana mereka gagal, karena Nagash menggunakan bawahannya sebagai umpan dan melarikan diri menggunakan Return Stone. Saat itu, Lee Jun tampaknya sedang menunjukkan kekuatan yang luar biasa, membuat lawannya terkejut. Ia menggunakan Heavenly King Divine Art, sebuah seni bela diri yang sangat kuat dan langka. Lawannya tidak percaya bahwa Lee Jun bisa mempelajari teknik ini, apalagi dalam versi lengkapnya. Lee Jun menjelaskan bahwa ia menunjukkan kekuatannya untuk membuktikan bahwa garis hidup barunya sangat kuat. Sementara itu, beberapa orang lainnya sedang membicarakan tentang party raid yang telah kembali, tetapi upaya raid ketiga mereka juga berakhir dengan kegagalan. Mereka khawatir tentang keluarga Iron Ridge Sword dan keluarga Shingip yang tidak bisa menggunakan Return Stone. Lee Jun juga sedang berbicara dengan seseorang tentang kemungkinan bergabung dengan kelompoknya, tetapi ia masih belum membuat keputusan. Situasi ini penuh dengan ketegangan dan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lee Minwook terkenal kejam, namun setelah melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, mungkin semua itu hanyalah rumor. Orang-orang yang harus mati sudah mati, dan sekarang Lee Minwook merasa lega karena cara orang-orang melihatnya juga berubah ke arah yang lebih baik. Namun, di tempat lain, Lee Jun sedang menghadapi situasi yang berbeda. Ia membicarakan tentang gate yang sudah diselesaikan dan berencana untuk menyelesaikannya sendiri karena danau di dalam gate tersebut terbuat dari Celestial Water, yang hanya bisa ditahan olehnya. Sementara itu, Huang Geum, seekor kura-kura yang hidup selama lebih dari 1000 tahun, ditemukan di gate. Ia memiliki gelar pemilik gate dan membuat banyak orang terkejut. Huang Geum kemudian bertemu dengan Divine Warrior dan mengungkapkan perasaan kesepiannya karena ditinggalkan sendirian. Divine Warrior menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari Huang Geum, namun sebelumnya, ia harus menyelesaikan gate tersebut terlebih dahulu. Dengan demikian, Huang Geum dan Divine Warrior harus bekerja sama untuk mengalahkan bos di gate dan menyelesaikannya. Master telah merencanakan sesuatu selama ini, dan metodenya tampaknya akan sangat mengagumkan. Namun, ada kekhawatiran tentang para peri yang mungkin menolak rencana tersebut. Master memang hanya memiliki 2 gerbang, dan dia telah berjanji untuk memulangkan para peri jika situasinya sudah tenang. Saat ini, para peri sedang menikmati kehidupan di Blue Fox Nest, dan mereka tampaknya sangat nyaman di sana. Mereka bahkan lebih suka tinggal di sana daripada di Various Flower Garden. Master tampaknya ingin memberikan sesuatu kepada Heosu, dan ada kemungkinan bahwa Heosu akan sangat senang menerimanya. Di tempat lain, sebuah party raid telah berhasil menyelesaikan Thousand Peaks Lake, tetapi ada desas-desus tentang pengorbanan yang terjadi selama raid tersebut. Ketua raid mengatakan bahwa ada pengorbanan,
dan semua orang penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Master kemudian mulai menceritakan tentang kejadian tersebut, dan tampaknya akan ada penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam Thousand Peaks Lake. Pertarungan antara Windstormblade dan Sparelord sedang berlangsung di Thousand Peaks Lake, dan semua orang penasaran tentang hasilnya. Sementara itu, Mount Sumeru Heavenly King's Divine Art menjadi perhatian utama. Seseorang berkata bahwa orang yang seharusnya sedang latihan tertutup ada di sana, dan pertarungan ini disiarkan di banyak tempat, sehingga dia pasti datang karena alasan itu. Orang tersebut menyatakan bahwa dia akan mencoba melakukan sesuatu yang menarik karena penonton yang tak terduga sudah hadir. Namun, sebelum itu, dia meminta orang-orang untuk mempersiapkan diri dan menyatakan bahwa dia harus menemui anak itu. Saat itu, Chai Daewung sedang berbicara dengan ayahnya, Divine King Lee Geon Mu. Ayahnya khawatir tentang keamanan Chai Daewung dan meminta dia untuk kembali ke keluarga Divine Power. Chai Daewung menyatakan bahwa dia tidak akan kembali ke keluarga dan bahwa ayahnya selalu konsisten. Ayahnya khawatir bahwa Chai Daewung akan menghadapi akibat dari tindakannya. Tetapi Chai Daewung menyatakan bahwa ayahnya lebih khawatir tentang kehilangan Divine Art daripada kematian Chai Daewung. Ayahnya meminta Chai Daewung untuk tidak membiarkan emosi mengaburkan penilaian dan untuk tidak bertindak sembrono. Chai Daewung menyatakan bahwa keluarga Shingi bersedia menerimanya sebagai tamu, dan ayahnya meminta dia untuk tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Ayahnya menyatakan bahwa Chai Daewung adalah putranya, Divine King, dan bahwa dia akan kembali ke keluarga Divine Power. Chai Daewung tetap bersikeras bahwa dia tidak akan kembali ke keluarga. Sementara itu, ada orang yang membicarakan tentang website ainscans.net yang merupakan tempat untuk membaca komik favorit. Mereka meminta orang-orang untuk mendukung mereka dengan donasi, komentar, dan upvote hanya di ainscans.net. Mereka juga meminta orang-orang untuk tidak membaca di tempat lain dan untuk mendukung tim penerjemah dengan cara yang sah. Orang tersebut menyatakan bahwa membuat komik tidaklah mudah dan meminta orang-orang untuk mendukung mereka dengan upvote dan donasi. Keluarga Overlord dan keluarga Divine Instrument berusaha menyelesaikan masalah Thousand Peaks Lake, tetapi keluarga Poisonous Abyss menolak membantu karena masalah Twin Swamp. Keluarga Overlord dituduh mengkhianati aliansi antar keluarga. Sementara itu, Sparelord Legion mempelajari Mount Sumeru Heavenly King's Divine Art, sebuah prestasi yang bahkan tidak bisa dicapai Fist King. Ia lebih memilih keluarga Divine Instrument daripada keluarganya sendiri, keluarga Divine Power. Keluarga Overlord dan keluarga Divine Power diharuskan mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada masyarakat. Mereka juga menawarkan Demon Sword sebagai hadiah untuk turnamen seni bela diri surgawi. Konferensi pers tersebut akan segera dimulai, dan banyak orang penasaran tentang apa yang akan terjadi. Hadiah turnamen yang semestinya adalah Jumbo Sword, tapi entah mengapa berubah menjadi Demon Sword. Perubahan ini membuat beberapa orang heran, karena Jumbo Sword adalah salah satu alasan mereka tetap di sekolah. Tanpa pedang itu, mustahil untuk memasuki gate Blood Goddess Tomb. Demon Sword juga merupakan sesuatu yang diinginkan oleh seseorang, meskipun tidak terkait dengan Blood God. Sementara itu, seorang master sedang berbicara dengan muridnya, membahas tentang perubahan hadiah dan bagaimana itu akan mempengaruhi mereka. Master itu kemudian mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena semua hadiah akan menjadi milik muridnya. Di tempat lain, seseorang sedang mencari seseorang yang bernama Bluey, dan mereka akhirnya bertemu. Mereka kemudian berbicara tentang melakukan sesuatu yang lebih baik dan bermain petak UMP. Pemilik Four Sacred Cities telah menimbulkan kekacauan, membuat 4 Divine Beast marah. Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise semuanya telah dibuat marah karena perubahan nama gate. Seseorang mempertanyakan tindakan pemilik Four Sacred Cities, menyebutnya sebagai tindakan bodoh. Master dari skuad Heavenly memanggil Heong Jun, wakil ketua skuad, dan menanyakan tentang Lee Joon, yang telah menggunakan Mount Sumeru Heavenly King's Divine Art dan teknik tak dikenal lainnya. Master tersebut memesan Heong Jun untuk mendapatkan kepercayaan Lee Joon dan tetap berada di sampingnya. Sementara itu, Golden Ruler, yang memerintah dunia bawah, meminta maaf atas tindakan muridnya dan memperkenalkan diri sebagai penguasa dunia bawah. Di dunia bawah, seorang pria bernama Golden bertemu dengan seseorang yang dikenal sebagai Fallen One. Mereka berbicara tentang balas dendam dan kemampuan yang luar biasa. Fallen One menawarkan bantuan untuk membalas dendam, tetapi itu tidak cukup. Ia juga menyebutkan bahwa Golden merupakan keturunan dari keluarga Divine Power, namun telah memutuskan hubungan dengan mereka dan bergabung dengan keluarga Divine Instrument. Sementara itu, di tempat lain, seorang guru bernama Cha Kyung-jin memberitahu murid-muridnya bahwa guru wali kelas mereka telah meninggal dunia setelah diserang oleh monster dari gate.
Kematiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam, terutama bagi Kim Tae-hyung yang merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Patriar ingin membeli bibit, benih padi, dan gandum dalam jumlah besar, dan orang tersebut bersedia membantunya. Mereka membahas tentang kemampuan ladang mereka untuk menumbuhkan tanaman dengan baik, bahkan di daerah gurun seperti Azure Fox's Nest. Patriar kemudian mendapat informasi tentang pelelangan di pasar gelap, termasuk penjualan Demon Slayer, sebuah pedang legendaris yang sangat kuat. Pelelangan dimulai dengan harga 100 juta, dan Patriar memiliki dana sekitar 2 miliar. Namun, harga pelelangan melonjak hingga 700 juta, dan Patriar harus bersaing dengan penawar lain. Di dunia yang penuh dengan kekuatan dan strategi, seorang pemuda bernama Kil Pilseong, putra dari Doak, telah menjadi terkenal dengan kemampuan uniknya. Ia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan artefak langka dan menjadikannya senjata ampuh. Namun, kekuatan ini juga membuatnya menjadi sasaran empuk bagi banyak orang yang ingin menguasai kekuatan tersebut. Saat ini, Kil Pilseong telah menjadi target utama dari banyak pihak, termasuk Union yang berencana untuk menangkapnya. Namun, sebelum Union dapat bertindak, seseorang yang misterius telah menangkap Kil Pilseong dan meninggalkan catatan yang berisi pesan ancaman. Di tempat lain, seorang karakter yang dikenal sebagai Valen One sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan-lawannya. Ia telah menerima item yang diminta dan bersiap untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Sementara itu, Lee Jo-on, seorang karakter lain, telah dilacak dan ditemukan berada di Busan. Valen One pun mem. Lee Jo-on telah meninggalkan sekolah, dan Jinhua harus pergi untuk sementara waktu. Ia meminta Woo Geon untuk menjaga Nyonya dan Tuan Muda. Nyonya mengingatkan Jinhua untuk menangani Lee Jo-on dengan baik dan kembali dengan selamat. Sementara itu, seorang anak kecil bertanya kepada Nyonya apakah Nani bisa bertarung, karena ia hanya melihat Nani sebagai seorang pelayan. Nyonya menjelaskan bahwa Nani bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang dibawa oleh kakek dari pihak ibu setelah menyelesaikan Gate Red Zone. Kota Busan telah hancur akibat Dungyeon Break, dan monster-monster telah mengambil alih seluruh kota. Aliansi dari 15 keluarga, aliansi bela diri, dan Samarion telah berusaha merebut kembali Busan, tetapi selalu gagal. Korea telah menyerah merebut kembali wilayah Busan, dan sekarang mereka hanya menjaga agar para monster tidak melarikan diri keluar Busan. Seseorang mengomentari bahwa hanya para deranker tak berguna yang dapat membantu, dan mereka akan segera menghadapi para demon. Seseorang lainnya mengungkapkan bahwa kekuatannya sekarang lebih kuat berkat bantuan Master, dan ia dapat melawan para monster. Master tersebut digambarkan sebagai seseorang yang tidak dewasa, Ted. Lee John kabur ke dalam gate, meninggalkan banyak anggota Ghost Slayer yang menghilang saat mengejarnya. Bos Ghost Slayer memerintahkan anggotanya untuk bersiap memasuki gate dan menyiapkan rencana untuk mengalahkan Lee John. Sementara itu, Lee John tiba di sebuah tempat yang dipenuhi monster, termasuk Skeman dan peri. Ia kemudian bertemu dengan Master, yang merencanakan untuk menguji kekuatan Lee John dan anggota Ghost Slayer. Pertarungan sengit pun dimulai, dengan Lee John yakin bahwa anggotanya cukup kuat untuk menghadapi lawan-lawan mereka. Seorang pria tua berkata kepada lawannya, "Sayangnya, aku bukanlah lawanmu. Kita harus menghormati orang tua, tapi kau adalah demon dari dunia lain yang dengan kejam menginjak-injak dunia kami." Lawannya, Blood Witch, telah membunuh banyak orang, termasuk para awakenet dan orang-orang biasa, tanpa diskriminasi. Pria tua itu juga mengetahui bahwa Blood Witch membunuh ibu dari seorang muridnya, dan itu masih teringat jelas oleh murid itu. Master terhebat sepanjang masa itu kemudian memarahi muridnya karena menyembunyikan rahasia tentang ibunya yang sudah meninggal. Murid itu kemudian pergi ke ruang latihan, di mana Han Jiu sedang menunggu, dan mereka akan melanjutkan latihan untuk menjadi lebih kuat. Lady Shim Jinhua dan para anggota Ghost Slayer menghilang bersama di Busan, meninggalkan jejak yang membingungkan. Para anggota Ghost Slayer mencari jejak Lady Shim Jinhua, tetapi semuanya menghilang di satu titik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah monster shock terjadi di tempat itu? Jika ya, siapa yang bisa membuka gate dengan paksa? Atau apakah itu hanya kebetulan buruk? Sementara itu, Junah melanjutkan pelatihan yang keras dengan para muridnya. Meskipun mereka merasa lelah dan sakit, Junah tetap memotivasi mereka untuk terus berlatih. Dan hasilnya, beberapa muridnya mulai menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Eunbei mendapatkan rang yang hanya dimiliki oleh para pewaris dari aliansi 15 keluarga, sedangkan Hyeji mendapatkan trait yang sangat langka, yaitu Dual Swordsmanship. Han Jiu juga mendapatkan trait S rang, yang membuat Junah sangat bangga. Junah sendiri merasa bahwa metode pelatihannya yang keras telah membayar hasil.
Para muridnya mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan Junah berencana untuk terus memotivasi mereka hingga turnamen bela diri surga dimulai. Dengan semangat dan dedikasi, Junah yakin bahwa para muridnya akan menjadi yang terbaik. Dan dengan itu, Junah melanjutkan pelatihan yang keras, siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Saat ini, Li Jun dan para siswa lainnya sedang berlatih keras di bawah bimbingan Guru Cha. Meskipun metode pelatihan mereka kasar dan sulit, namun terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan mereka dengan pesat. Guru Cha memutuskan untuk membiarkan mereka berlatih dengan bebas, tanpa campur tangan, karena mereka sudah cukup memahami dasar-dasar latihan. Saat pelatihan, Jiu meminta izin untuk bergabung dengan latihan tersebut. Guru Cha setuju, tetapi dengan beberapa syarat, yaitu Jiu harus merahasiakan latihan tersebut dan mengikuti lokasi latihan yang dipilih oleh Guru Cha. Setelah itu, mereka pindah ke rumah Jiu untuk melanjutkan pelatihan. Ayah Jiu, yang merupakan ketua klan Hongrion, menyambut mereka dengan hangat. Ia bahkan berseloroh tentang calon menantu, yang membuat Jiu merasa tidak nyaman. Ayah Jiu kemudian pergi, meninggalkan mereka untuk melanjutkan pelatihan. Guru Cha kemudian menjelaskan bahwa hari ini mereka akan melakukan tes yang berbeda, yaitu tes untuk mengukur niat membunuh. Tes ini akan menjadi tantangan baru bagi mereka, dan mereka harus siap untuk menghadapinya. Dengan demikian, pelatihan mereka akan semakin intensif dan menantang. Li Jun masih memancarkan aura yang kuat, membuat lawannya tak bisa mengerti bagaimana seorang siswa SMA bisa memiliki kekuatan seperti itu. Lawannya merasa tak bisa mengimbangi Li Jun, yang sepertinya mengendalikan kekuatan internalnya dengan sangat baik. Meskipun lawannya berusaha dengan sangat keras, dia tetap tidak bisa menyusul Li Jun, yang terus meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, Cha Kyung-in, seorang guru, merenungkan tentang metode latihan yang digunakan oleh Li Jun. Dia menyadari bahwa metode itu sangat berbahaya, tetapi juga memberikan hasil yang luar biasa. Cha Kyung-in memutuskan untuk melanjutkan ajaran Li Jun, karena itu adalah satu-satunya cara untuk membuat siswa-siswanya menjadi lebih kuat. Di tempat lain, seorang kakek dan cucunya sedang berjalan-jalan di sekolah. Kakek itu adalah seorang yang sangat kuat, dan dia bisa merasakan aura yang kuat dari Li Jun. Kakek itu memutuskan untuk mengunjungi gedung utama, karena dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Ketika mereka tiba di gedung utama, kakek itu bertemu dengan seorang awakener Esrang, yang bernama Iron Reed Gesword. Awakener itu adalah salah satu yang terkuat di dunia, dan kakek itu merasa sangat hormat kepadanya. Namun, awakener itu tidak terlalu memperhatikan kakek itu, dan lebih fokus pada Li Jun, yang sedang mempersiapkan diri untuk turnamen Heaven S Martial Arts. Turnamen itu akan menggunakan sistem lotre, dan kepala sekolah telah mengumumkan bahwa hadiah akan diberikan kepada siswa yang berhasil meningkatkan peringkat mereka. Li Jun dan teman-temannya bersemangat untuk memenangkan turnamen, tetapi mereka juga tahu bahwa itu tidak akan mudah. Mereka harus berlatih dengan sangat keras jika ingin memenangkan turnamen dan membawa pulang hadiah. Pertarungan antara Hyuk Jin dan lawannya membuat banyak orang penasaran, apalagi setelah Hyuk Jin mengalahkan awakener Ranket AA, Pung Sado. Banyak yang bertanya-tanya tentang identitas dan sumber energi Hyuk Jin. Seseorang bahkan menggunakan Heavenly Thunder King's Divine Art untuk mencoba melihat energi internal Hyuk Jin, tetapi tidak bisa merasakannya. Ini membuat mereka bertanya-tanya apakah Mount Sumeru Heavenly King's Divine Art lebih unggul ataukah ada kekuatan tersembunyi dalam seni bela diri Samjae. Sementara itu, Hyuk Jin sedang berbicara dengan seseorang yang tampaknya adalah teman dekatnya. Mereka berbicara tentang pertarungan yang akan datang dan lawan yang akan dihadapi Hyuk Jin. Lawannya adalah seorang murid baru dari klan Mandogam, yang cukup kuat untuk menjadi lawan yang tangguh. Hyuk Jin tidak terlalu mempermasalahkan lawannya dan lebih fokus pada pertarungan yang akan datang. Di tempat lain, seseorang sedang berbicara dengan Hyesu tentang turnamen seni bela diri surgawi. Mereka membicarakan kemampuan Hyesu dan bagaimana dia bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Namun, mereka juga membicarakan tentang bagaimana garis keturunan sangat penting di era Awakenet, dan bagaimana klan-klan besar seperti klan Paewangdo memiliki seni bela diri yang sangat kuat. Hyesu kemudian memutuskan untuk mundur dari turnamen karena alasan yang tidak dijelaskan. Sementara itu, Park Jung Tae-yeon sedang membicarakan tentang pertarungan antara Jiu dan Jung Yeon. Dia terlihat tidak yakin tentang siapa yang harus didukung, karena dia memiliki pengalaman di kehidupan sebelumnya dan tidak ingin membuat kesalahan. Akhirnya, dia memutuskan untuk mendukung Jiu, tetapi dengan sedikit kerak. Pertandingan besar antara pari klan Shingi dan pari klan Iron Blood Sword telah dimulai. Han Jiu, sang Sword Queen dari pari klan Shingi, akan melawan Park Tung Yeon, sang Sword Master dari pari klan Iron Blood Sword. Pertandingan ini sangat dinantikan oleh banyak orang,
dan hasilnya masih belum dapat diprediksi. Park Jung-yeon, yang hampir tidak bisa disebut sebagai atlet, telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Han Ji-woo, yang baru saja memasuki atlet, harus menghadapi lawan yang tangguh. Sebelum regresi, Han Ji-woo telah melakukan pertandingan sparring dengan Park Jung-yeon, yang bisa dibilang merupakan keunggulan Park Jung-yeon. Namun, Park Jung-yeon telah mengundurkan diri dari pertandingan, sehingga Pariklan Iron Blood Sword tidak bisa memonopoli pertandingan. Hal ini membuat banyak orang penasaran, apakah Park Jung-yeon tidak mau membuang waktu pada pertandingan yang membosankan. Saat pertandingan antara Han Ji-woo dan Park Tung-yeon dimulai, Han Ji-woo menggunakan pedang latihan yang tidak biasa. Pedang tersebut tampaknya telah dimasuki energi internal, membuatnya sangat kuat. Park Tung-yeon terkejut dengan kemampuan Han Ji-woo, yang menggunakan 10 Steps Divine Art dengan sangat baik. Pertandingan berlangsung sangat sengit, dengan kedua belah pihak saling menyerang dan bertahan. Namun, Han Ji-woo tampaknya memiliki keunggulan, dan Park Tung-yeon mulai merasa terdesak. Pertandingan ini akan berakhir dengan batas waktu, dan pemenangnya akan ditentukan. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Hasil pertandingan ini masih belum dapat diprediksi. Pertarungan antara Ji-woo dan lawannya telah berakhir, dan hasilnya adalah seri. Meskipun demikian, Ji-woo tampaknya tidak puas dengan hasilnya. Sementara itu, Lee Shin, seorang pemuda yang terlibat dalam kegiatan bawah tanah, sedang menikmati liburan singkat. Ia bertemu dengan Cha Kyung-jin, seorang guru yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Kelihatannya, Heaven Lee King, yang dulunya selalu melindungi Lee Shin, telah memutuskan untuk mundur dari posisinya. Ini berarti bahwa Lee Shin kini lebih bebas untuk melakukan apa yang diinginkannya. Namun, ini juga berarti bahwa Lee Shin kini lebih rentan terhadap ancaman dari luar. Sementara itu, Blood Witch sedang mencari Demon Sword, sebuah pedang yang sangat kuat dan berharga. Pedang ini telah diberikan sebagai hadiah dalam turnamen bela diri surgawi, tetapi nilai sebenarnya tidak diketahui oleh banyak orang. Blood Witch ingin mendapatkan pedang ini untuk tujuan yang tidak diketahui. Dalam kesempatan lain, Ji-woo terlihat sedang menikmati festival dengan menonton anak-anak yang sedang bermain. Ia juga melihat seorang anak yang sedang makan gumpalan gula, yang membuatnya tersenyum. Namun, kesenangan ini tidak berlangsung lama, karena Ji-woo kemudian menerima berita bahwa seorang anak yang berharga telah menghilang. Anak ini keluar dengan anggota Demon Slayer dan menghilang di Busan. Berita ini membuat Ji-woo sangat khawatir, karena anak ini adalah seorang tingkat atas yang mati karena Monster Shop. Ji-woo kemudian menerima perintah untuk mendapatkan Demon Sword. Pertarungan antara Jung In-seong, putra dari Iron King klan Mandogam, dan lawannya sedang berlangsung. Jung In-seong, yang dikenal sebagai seorang jenius yang mencapai berang di usia 17 tahun, memiliki sifat yang cukup arogan karena dia dimanjakan sebagai putra satu-satunya Iron King. Namun, lawannya tidak mudah dikalahkan dan menggunakan teknik Li Huajeng yang sudah dimodifikasi untuk digunakan dalam kompetisi bela diri. Jung In-seong bersiap untuk menerima serangan lawannya, tapi dia sudah pernah merasakan teknik Li Huajeng sebelumnya. Dia yakin bisa mengembalikan serangan itu kepada lawannya. Tapi, tiba-tiba sebuah dart muncul dan mengarah ke Jung In-seong. Lawannya dengan cepat mengganggu serangan itu dan menyelamatkan Jung In-seong. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Jung In-seong, tapi lawannya telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Orang-orang terkejut karena siswa SMA 18 tahun bisa mengendalikan energi internalnya dengan sangat halus. Mereka menyadari bahwa Jung In-seong bukanlah orang biasa dan memiliki kemampuan yang sangat besar. Jun-ah merasa lega setelah mengetahui temannya sudah menjadi lebih kuat. Ia kemudian menyaksikan pertarungan Hyuk-jin, seorang Swordmaster dari tahun kedua, kelas 1. Sementara itu, Ji-woo dan yang lainnya merayakan kemenangan mereka dengan penuh semangat. Mereka merasa bahwa kemenangan ini tidak hanya karena kekuatan mereka, tapi juga karena latihan yang tekun dan keyakinan mereka. Di tempat lain, Yuni, seorang anggota girl group Red Girls, sedang menonton turnamen seni bela diri dan merasa sangat terkesan dengan kemampuan Jun. Ia bahkan memiliki akun YouTube dengan jutaan subscriber dan sering mengunggah video tentang kegiatan sehari-harinya. Yuni sangat ingin bertemu dengan Jun dan berbicara dengannya. Sementara itu, Han Ji-woo mendapat pesan penting dan Jun-ah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ia kemudian melihat jadwal pertandingan dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jun-ah juga menyaksikan pertarungan sengit antara lawan-lawannya dan merasa bahwa ia harus lebih cool. Pertandingan antara Lee Jun dan Lee Shin akan segera dimulai, dan para peserta dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Namun, sang ayah merasa tidak enak jika anak-anaknya harus bertarung. Sebagai seorang ayah, dia merasa tidak nyaman melihat anak-anaknya berkelahi.
Tapi, Li Xin justru menyambut pertandingan ini dengan antusias, karena hanya yang kuat yang dapat berdiri di atas. Pertandingan ini akan menjadi ajang untuk menentukan siapa yang paling kuat, dan Li Xin percaya diri bahwa dia dapat mengalahkan lawannya. Ia memiliki kemampuan luar biasa, bahkan tanpa menggunakan Sumi Cheonwang Divine Art, ia yakin dapat mengalahkan Li Jun. Li Xin kemudian menyerang Li Jun dengan energi yang dipenuhi darah, membuat bau busuk yang tidak biasa. Li Jun terkejut dengan serangan Li Xin, tapi ia tidak menyerah. Ia bertahan dan membalas serangan Li Xin dengan kemampuan yang sama kuatnya. Pertandingan ini menjadi semakin sengit, dengan kedua lawan saling menyerang dan membalas serangan. Li Xin terus menyerang dengan energi yang semakin kuat, membuat Li Jun terdesak. Namun, Li Jun tidak menyerah dan terus membalas serangan Li Xin dengan kemampuan yang luar biasa. Li Jun memiliki kekuatan yang luar biasa, membuat lawannya merasakan takut akan kekuatan absolut. Lawannya bergetar tak terkendali dan merasakan keringat dingin di punggungnya. Li Jun tampaknya memiliki kemampuan untuk menghindari titik vital lawannya dan menahan tenaganya saat menyerang. Lawannya mulai curiga bahwa Li Jun mungkin memiliki kekuatan yang tidak biasa, dan pertanyaan tentang siapa yang memberikan kekuatan itu kepada Li Jun mulai muncul. Lawan yang kuat telah muncul, membuat Sang Lord terkejut. Kekuatan lawan ini begitu besar, sehingga membuat Sang Lord merasa tidak mampu menghentikannya. Lawan ini memiliki kekuatan penghancuran yang luar biasa, membuat Sang Lord harus berpikir cepat untuk menghadapinya. Sementara itu, keluarga Pae Wangdo tampaknya sedang bersekutu dengan iblis, membuat situasi semakin kompleks. Lord yang terlibat dalam duel ini harus berhati-hati, karena lawannya sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Pertarungan ini akan sangat sengit, dan hanya orang yang paling kuat yang akan bisa keluar sebagai pemenang. Di tengah-tengah aksi seru turnamen bela diri, seorang karakter bernama Li Jun mendapat perhatian besar karena kemampuan luar biasanya. Seorang penggemar setia, Uni Red Girls, sangat terkesan dengan kemampuan Li Jun dan yakin bahwa dia akan membuat Five Kings menjadi Six Kings sebelum dia menjadi senior di SMA. Sementara itu, Li Jun sendiri sedang menghadapi lawan yang tangguh dan harus menggunakan kemampuan terbaiknya untuk mengalahkan lawan. Namun, di luar arena pertarungan, terdapat konflik keluarga yang mendalam. Seorang ayah yang belum pernah hadir dalam kehidupan anaknya, kini berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Anaknya, yang merasa terluka dan diabaikan, tidak mau menerima ayahnya kembali begitu saja. Ayahnya harus membuktikan bahwa dia serius untuk menjadi ayah yang baik dan memenuhi tanggung jawabnya. Sementara itu, pertarungan antara Li Jun dan lawannya semakin sengit. Lawannya, yang memiliki kekuatan luar biasa, membuat Li Jun harus menggunakan semua kemampuan dan strateginya untuk mengalahkan lawan. Pertarungan ini semakin dramatis ketika lawannya mengeluarkan serangan yang sangat kuat, membuat Li Jun harus berusaha keras untuk menangkisnya. Dalam kekacauan pertarungan, arena pertarungan hampir runtuh, tetapi berkat kekuatan sihir, arena tersebut dapat dipertahankan. Pertarungan ini semakin seru dan menegangkan, membuat semua orang terlibat dalam aksi yang tidak terduga. Akhirnya, pertarungan ini harus dihentikan karena kekacauan yang terjadi, dan semua orang harus meninggalkan arena dengan hati-hati. Di luar arena, tim penerjemah Ainskans berusaha untuk membawa pengalaman membaca yang lebih baik bagi para pembaca. Mereka berusaha untuk memperbarui konten secara teratur dan meminta dukungan dari para pembaca melalui donasi. Dengan demikian, mereka dapat terus membawa cerita-cerita menarik dan seru bagi para pembaca. Dalam dunia yang sudah terlalu maju, seorang master mencari cara untuk membangkitkan kembali seni bela diri surgawi. Ia memiliki seorang murid yang kuat dan setia, yang bersedia melakukan apa saja untuk masternya. Master tersebut telah menciptakan sebuah seni bela diri baru yang disebut Hunwon Divine Art, yang merupakan perpaduan dari beberapa teknik bela diri lainnya. Muridnya sangat antusias dan berjanji untuk memenuhi keinginan masternya, yaitu membunuh iblis-iblis yang menyebabkan kematian ibunya. Hyesu merasakan energi yang meluap setelah mendapatkan trait baru. Masternya sangat puas dengan bakat Hyesu, yang bahkan membuat master mengakui kehebatannya. Keturunan klan Du yang berasal dari Korea, membuat Hyesu menjadi salah satu keturunan yang paling terkemuka. Master juga mengaku bahwa tidak semua klan yang menggunakan Du berada di dunia bela diri, tetapi klan Du adalah salah satu yang paling terkenal. Saat Hyesu bertanya tentang teknik bela diri Habu Pengga, Master menjelaskan bahwa sebagai keturunan klan Du, Hyesu seharusnya mempelajari teknik bela diri yang lebih sesuai dengan garis keturunannya. Hyesu kemudian meninggalkan masternya untuk melakukan sparring dengan yang lain. Sementara itu, Park Hyuk-jin mencari Li Jun, tetapi tidak menemukannya. Li Jun akhirnya muncul dan membawa hadiah untuk nunanya, Park Jung-yeon, yang akan bertanding melawan Chai Taemin. Pertandingan antara Park Jung-yeon dan Chai Taemin dimulai,
dan Chai Taimin menggunakan mantra untuk meningkatkan kekuatannya. 6. Pertarungan sengit di turnamen seni bela diri surgawi masih berlangsung, dan Chai Taimin telah mengalami kekalahan telak. Ia tidak menyangka Park Jung-yeon akan menggunakan perisai energi pelindung dan bangkit sebagai seorang arang secepat itu. Chai Taimin merasa marah dan malu karena kalah dalam kemampuan dan persiapan. Sementara itu, Jiu dan Hyuk Jin berlatih keras untuk memenangkan turnamen, dan mereka berdua bermimpi untuk menjadi yang terbaik. Namun, Chai Taimin tidak menyerah dan tetap bertekad untuk menghadapi mereka di babak selanjutnya. Di sisi lain, Chai Taimin mengunjungi Lord Doang untuk meminta bantuan dalam mendapatkan Demon Sword. Lord Doang ternyata memiliki visi yang luar biasa dan mengetahui bahwa keluarga Overlord menyembunyikan Demon Sword. Ia memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Chai Taimin sebagai tanda kesetiaan. Chai Taimin sangat gembira dengan hadiah tersebut dan merasa bahwa hari itu adalah hari yang sempurna untuk mendapatkan Demon Sword. Namun, ketika ia sedang bersemangat, pintu rumahnya tiba-tiba dibuka dan hadiah yang diberikan oleh Lord Doang hilang. Chai Taimin sangat terkejut dan meminta bantuan untuk mendapatkan kembali hadiah yang hilang. Demon Sword telah dicuri, dan hal ini membuat gempar di kalangan murid-murid. Kepala sekolah mempertimbangkan untuk membatalkan turnamen seni bela diri surgawi karena kehilangan item penting dari Black Zone Gate. Namun, beberapa orang menyarankan untuk tidak membatalkan turnamen, tetapi mengganti hadiahnya. Blood Goddess Map, sebuah artefak misterius dari Black Zone Gate, dipilih sebagai hadiah baru. Sementara itu, Jiu dan rekan-rekannya berdiskusi tentang pencurian Demon Sword. Mereka curiga bahwa makhluk dari dunia lain, yang mereka sebut iblis, terlibat dalam pencurian tersebut. Jiu kemudian mendapat informasi bahwa sebuah pertemuan sedang berlangsung untuk membahas tentang turnamen seni bela diri surgawi. Di tempat lain, Bluey dan rekan-rekannya sedang melakukan pencarian di sebuah kuil rahasia. Mereka menggunakan artefak invisibility untuk bergerak tanpa terdeteksi. Bluey kemudian menemukan sebuah koridor belakang gedung dan mulai mencari mageup yang disimpan di sana. Di dalam sebuah tempat megah, 4 monster situs suci berdiam tanpa ada hubungan dengan gate mereka. Gyeongnaska mengingatkan sesuatu, tapi ingatannya kabur. Seorang master bertanya apakah lawannya mengenal tempat ini. Lawan itu merasa seperti pernah mendengarnya sebelumnya, tapi sudah lama. Mereka harus masuk untuk mencari tahu. Di dalam, mereka menemukan arsitektur bergaya Cina yang unik, seperti liburan ke Cina. Tempat ini adalah markas bagi para biksu pembunuh bayaran yang menghasilkan uang dengan cara menghabisi nyawa. Orang-orang ini sebenarnya adalah para penyesat dari Shaolin. Mereka kemudian bertemu dengan pemilik benda yang mereka curi, yang marah besar dan mengancam mereka. Pertarungan pun. Setelah mencari selama bertahun-tahun, akhirnya Apocalypse Blade ditemukan. Senjata unik ini merupakan salah satu yang paling diinginkan oleh tuanku, tetapi sayangnya ditemukan di dunia lain, yaitu Korea Selatan, lebih dari 1000 tahun di masa depan. Sementara itu, di kuil Naga Dewa, seorang penyusup muncul dan mengejutkan semua orang. Penyusup ini tampaknya cukup kuat dan mampu melindungi dirinya dengan Primal Origin Divine Skill, tetapi masih menerima cedera internal. Pertarungan sengit pun terjadi, dan sang penyusup bahkan mampu menandingi seorang Esrang Awakenet, yaitu Sword Emperor. Master yang legendaris itu memiliki julukan Heavenly Blood Demon, yang ternyata terkait dengan teknik martial god. Muridnya sangat terkejut mengetahui hal ini dan menyadari bahwa masternya memiliki koneksi yang sangat dalam dengan para bajingan Heavenly. Dalam menghadapi Blood Fiend, murid itu menyadari bahwa dia tidak cukup kuat dan masternya memberinya pilihan antara jalan martial god, jalan Infinity, atau jalan Heavenly Destruction. Murid itu berharap bisa menjadi lebih baik dan menghadapi tantangan dengan bantuan masternya, yang selalu bersamanya dalam setiap momen. Junior Hyun Mu terkejut, karena ada manusia Awakenet rendahan yang memiliki energi tuanku. Artefak Heavenly Destruction masih terjaga dengan baik, namun reaksinya dengan energi demonik membuat situasi semakin genting. Orang itu harus dihentikan agar tidak mendapatkan energi demonik. Sementara itu, ada yang membutuhkan kopi untuk membuatnya kembali muda, dan mereka meminta upvote di situs tertentu untuk mendukung update cerita yang lebih cepat. Lee Jun Hyung bersiap untuk mengantar Tak Gur pulang, meskipun Tak Gur menolak karena tidak ingin merepotkannya. Namun, Lee Jun Hyung tetap bersikeras, mengatakan bahwa dia ingin menjaganya. Sementara itu, energi monster terdeteksi di distrik Dobong, dan peringatan dikeluarkan karena adanya monster Red Tier. Kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya di distrik yang dianggap aman tersebut. Haeso dan teman-temannya tengah membahas tentang rumah mereka yang terletak di daerah kumuh. Mereka berencana untuk membeli rumah yang lebih baik dengan menggunakan mana stone yang diberikan oleh Master.
Namun, harga real estate di Seoul sangat mahal, terutama di daerah yang aman dari serangan monster. Mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah yang ada sekarang, meskipun tidak ideal. Sementara itu, Tagur dan Shaku sedang membahas tentang kemampuan Haeso dan rencana untuk meningkatkan kemampuan mereka. Mereka juga menemukan bahwa rumah mereka memiliki tanda X yang merupakan kunci magis. Hyeosoo tampaknya sedang melakukan pekerjaannya sebagai scavenger, mencari barang-barang berharga di luar gate. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada monster yang membuntutinya. Sementara itu, guru dan beberapa murid lainnya sedang membicarakan tentang Hyeosoo dan pekerjaannya sebagai scavenger. Mereka menyadari bahwa Hyeosoo melakukan ini untuk membiayai adik-adiknya karena beasiswa yang diterimanya dari sekolah tidak cukup. Hyeosoo kemudian didekati oleh seseorang yang memperingatkannya tentang monster di belakangnya. Orang tersebut juga menyarankan Hyeosoo untuk memeriksa sekitarnya sebelum melakukan pekerjaannya. Hyeosoo tampaknya tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Sementara itu, guru dan murid-murid lainnya memutuskan untuk mengawasi Hyeosoo dari jauh dan memastikan keselamatannya. Kemudian, Junhyo muncul dan mengatakan bahwa Hyeosoo sedang dalam bahaya. Guru dan murid-murid lainnya segera bergegas untuk mengikutinya. Mereka khawatir tentang keselamatan Hyeosoo dan ingin membantunya. Sementara itu, Hyeosoo masih tidak menyadari bahaya yang mengancamnya dan terus melakukan pekerjaannya sebagai scavenger. Lee Jeon masih terbaring di rumah sakit, meskipun sudah 3 hari berlalu sejak ia dirawat. Ia merasa sangat cepat sembuh berkat energi seni bela diri Honwon yang mengalir di tubuhnya. Dokter menyatakan bahwa ia sudah sehat, tapi masih perlu beristirahat. Sementara itu, Jiu membantu merawatnya dan memberitahu tentang kejadian yang terjadi saat Lee Jeon tidak sadar. Ia menceritakan tentang monster Red Class yang muncul di Dobongdu dan Heosu yang menyebabkan masalah. Lee Jeon merasa lega karena tidak ada hal besar yang terjadi saat ia tidak sadar, tapi juga merasa sedikit khawatir tentang kejadian tersebut. Ia berharap bisa segera pulih dan membantu teman-temannya dalam menghadapi masalah yang mungkin timbul. Di pesisir pantai Qingdao, Cina, seorang pria bernama Somi bertemu dengan Marshal God, yang belum lama ini disapa dengan sebutan itu. Marshal God mengingatkan Somi bahwa dia adalah Master of Heaven, Earth, and Man, dan bahwa Destruction Sword sedang diambil oleh Blood Flame. Somi berencana untuk melihat pedang itu dengan mata kepala sendiri dan menyuruh Demon Flame untuk membawanya. Sementara itu, Bluey menunggu di tempat yang aman, tetapi kemudian Destruction Sword muncul dan mengejutkan mereka dengan perubahan penampilannya. Pedang itu tampaknya merespon pikiran Somi dan berubah menjadi bentuk yang lebih menakjubkan. Somi kemudian memutuskan untuk menerobos ke dalam dinding es yang misterius untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. 3 hari telah berlalu sejak kematian Hyulbul dan pemilik Demonicor baru akhirnya muncul. Namun, masalahnya kini adalah bagaimana reaksi mereka yang menganggap Demonicor dan Blood Goddess Map sangat penting. Mereka tidak akan tinggal diam, terutama Cheon Oe Cheon, demon dari dunia ini yang bertujuan untuk membuka Dimensional Gate dan mendatangkan master mereka, Jin. Kematian Hyulbul mungkin telah mengubah 7 tahun yang akan datang, dan Master Cheon Oe Cheon akan datang ke dunia ini. Hanya 1 bulan setelah kedatangannya, segalanya akan dihancurkan. Untuk mencegah ini, harus ada yang dapat menghentikan rencana mereka. Seseorang harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi mereka, terutama Jin. Lee Jeon bertemu dengan seseorang yang memiliki Honwon Divine Art, sebuah kemampuan langka dan kuat. Orang tersebut bernama Heosu, dan Lee Jeon berencana untuk membawanya ke Soul Forest Gate, tempat yang dipenuhi dengan bahaya dan tantangan. Mereka harus berhati-hati karena tempat ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan dipenuhi dengan musuh kuat. Dengan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki, mereka siap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam Soul Forest Gate. Mereka akan melawan musuh kuat dan menghadapi tantangan yang sulit untuk mencapai tujuan mereka. Apakah mereka dapat berhasil dan menghentikan rencana Cheon Oe Cheon? Dalam menghadapi golem raksasa, mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Mereka diberitahu bahwa golem akan membangkitkan 60 golem kecil, dan mereka harus mengincar golem-golem kecil itu tanpa menggunakan energi internal. Ini adalah kesempatan untuk menguji kekuatan pedang yang mereka miliki. Pedang yang dimiliki salah satu dari mereka adalah pedang es serang yang sangat langka, dan hanya pemiliknya yang bisa menggunakannya. Mereka mulai bertarung, dan salah satu dari mereka memutuskan untuk mengincar golem-golem kecil. Sementara itu, golem raksasa mulai bangkit dan mempersiapkan diri untuk melawan. Mereka harus berhati-hati dan bekerja sama untuk mengalahkan golem dan mendapatkan hadiah yang banyak. Setelah mengalahkan golem, mereka mendapatkan beberapa item langka, termasuk Blood Parasita Art, yang merupakan seni bela diri yang sangat berguna.
Mereka merasa sangat beruntung telah mendapatkan item tersebut dan siap untuk melanjutkan petualangan mereka. Li Jun dan kawan-kawan telah mencapai tahap berikutnya. Tetapi sebelum melanjutkan, mereka perlu memastikan bahwa semua hadiah telah dikumpulkan. Namun, seorang senior mengungkapkan bahwa Li Jun telah menguasai seni bela diri, Linket Tiran Blade, yang membuat mereka penasaran. Sementara itu, Chai Sunho, ketua kelantiran, tiba di lokasi dan bersiap untuk melawan Li Jun. Dengan kekuatan klan Divine Fist dan 200 prajurit kelantiran, mereka siap untuk menghadapi lawan mereka. Li Jun dan teman-temannya harus berhati-hati karena pasukan klan Divine Power dan Tiran King sedang bergerak untuk membunuhnya. Mereka memiliki sekitar 250 orang pasukan dan dipimpin oleh komandan tertinggi. Li Jun membutuhkan bantuan teman-temannya untuk menghadapi ancaman ini. Sementara itu, Jun juga harus menyelesaikan tahap 3 dan mengalahkan bos terakhir, yang tampaknya tidak terlalu sulit. Namun, situasi menjadi lebih rumit ketika pasukan musuh semakin dekat dan Li Jun harus menggunakan strategi yang tepat untuk mengalahkan mereka. Pertarungan sengit terjadi, dengan Chai Mijin, yang dikenal sebagai Tyrant Witch, menghadapi lawannya. Ia dikenal karena kejam dan ganas dalam pertempuran, sehingga lawannya harus berhati-hati. Mijin memperlihatkan kekuatannya, tetapi lawannya berhasil bertahan. Ia merasa semakin ringan dan kuat saat bertarung, mungkin karena kekuatan Destruction Fear. Lawannya meremehkannya, mengatakan bahwa Mijin hanya sedikit lebih kuat dan belum menjadi yang terbaik. Mijin tidak terpengaruh dan siap melanjutkan pertarungan. Energi yang dipancarkan lawan sangat kuat, mirip dengan energi Pacheon Divine Art yang dikuasai oleh tuanku. Lawan tersebut menghancurkan formasi petir dengan satu serangan, membuat pasukan Pak Ewang dan Guisal kehilangan setengah kekuatannya. Kekuatan lawan ini sangat berbeda dari seni bela diri yang pernah digunakan sebelumnya, sehingga membuat lawan-lawannya merasa takut dan ingin kabur. Lawan tersebut tampaknya sedang tidak bisa bergerak, tetapi tidak jelas apakah itu karena kelemahan atau karena dia sengaja tidak bergerak. Keluarga Divine Fist juga hadir di tempat kejadian, dan situasi semakin memanas. Seseorang memperingatkan bahwa ini bukan urusan orang luar, melainkan masalah internal keluarga Divine Fist dan anak itu. Namun, peringatan itu justru membuat situasi semakin tegang. Seseorang bertanya apakah mereka benar-benar siap untuk melawan keluarga Divine Fist. Jawaban yang diberikan adalah bahwa mereka harus berperang dan melihat siapa yang akan menang di akhirnya. Suasana semakin panas, dan ancaman pembunuhan mulai terlontar. Seseorang bernama Sunho diperintahkan untuk membunuh Li Jun dengan pasukan yang tersisa. Heosu tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa dia terlambat. Namun, Li Jun tidak dalam keadaan baik karena kecepatan lawan yang luar biasa. Heosu kemudian menyatakan bahwa dia akan melindungi Jun, tetapi lawan mereka sangat kuat. Di tempat lain, Li Jun dan kawan-kawan sedang menuju ke sebuah gerbang. Mereka bertemu dengan Nam Ji-woo, asisten ketua Han Min Seong, dan Kim Sewah, seorang reporter. Mereka semua berjalan menuju gerbang, dan Kim Sewah mengatakan bahwa ini akan menjadi liputan yang bagus. Namun, tiba-tiba terdengar suara getaran yang semakin keras, dan mereka menyadari bahwa lawan mereka sudah dekat. Situasi semakin genting, dan Li Jun tiba-tiba pingsan. Kawan-kawannya harus segera menolongnya, tetapi mereka juga harus waspada karena lawan mereka sangat kuat. Seseorang menyatakan bahwa mereka harus membunuh lawan mereka sebelum lawan membunuh mereka. Suasana semakin tegang, dan pertarungan semakin dekat. Lawan Li Jun tampaknya sangat kuat, bahkan mampu menggunakan seni bela diri klan Pak Ewang. Namun, lawannya tidak mau menyerah dan menuntut jawaban tentang bagaimana dia bisa mempelajari seni bela diri tersebut. Pertarungan sengit terus berlangsung, dengan serangan-serangan dahsyat yang dilancarkan oleh kedua belah pihak. Tiba-tiba, lawan Li Jun mengeluarkan dugang yang lebih panjang dan kuat dari sebelumnya, membuat Li Jun terjepit. Ketika lawannya menanyakan bagaimana dia bisa mempelajari seni bela diri klan Pak Ewang, Li Jun tetap diam, membuat lawannya semakin marah. Li Jun memandang Chai Mijin dengan tatapan dalam dan gelap, membuatnya tak bisa membaca pikirannya. Chai Mijin menatap langsung ke arah Li Jun, dan Li Jun memutuskan untuk tidak membunuhnya di tempat. Sebaliknya, dia meminta Hyuk Jin untuk mengurungnya di Golden Jade Hall keluarganya, yang konon tidak ada penjahat yang pernah kembali dari sana. Suasana di sekitar Tuan Muda Li Jun cukup damai, tetapi ada perasaan tak enak yang mengganggu. Sementara itu, di Cina, perang senyap telah dimulai di bawah pengaruh Inju, membuat keadaan di sana sangat berbeda dengan ketenangan di sini. Li Jun sedang berlatih sirkulasi energi, memeriksa apakah ada yang salah dengan tubuhnya. Namun, ada yang mengganggu kedamaian ini, yaitu kehilangan jejak seorang wanita yang membuat semua orang sibuk mencarinya.
Seseorang mencoba menghubungi orang-orang biksu, tetapi mereka tidak menjawab, membuatnya marah besar. Ia merasa diabaikan dan tidak dihargai. Di tempat lain, seseorang bernama Shin Yong dari klan Iron Bloodsword mengunjungi rumah seseorang dan menemukan bahwa pintunya sudah rusak. Ia melihat bahwa lawannya sudah siap untuk bertarung. Sementara itu, klan Tiran Blade masih diam dan tidak terlihat sejak kompetisi bela diri surgawi, membuat orang-orang penasaran tentang rencana mereka. Keluarga Shinryok tidak akan ikut campur dalam masalah ini, setidaknya itu yang diputuskan. Namun, keputusan ini membuat beberapa pihak merasa lega, sementara yang lain merasa khawatir. Keluarga Chel Hyo Sword sudah memutuskan untuk berperang melawan keluarga Paewang Pat, dan mereka bahkan mengirimkan peringatan kepada pihak Shinryok. Jika Shinryok tidak menyerahkan nyonya, maka mereka akan menjadi target berikutnya. Sementara itu, Chai Mijin, istri Li Jun, memiliki peran penting dalam konflik ini. Ia adalah adik perempuan Doang dan telah memperalat keluarga Shinryok. Keluarga Paewang Pat telah menempatkan keluarga Shinryok di bawah mereka, dan ini semua terjadi karena Mijin. Dalam pertemuan lain, Direktur Han Min-sung membahas tentang Blood Poison Technique Wei, sebuah seni bela diri yang sangat berbahaya. Ia mempertanyakan siapa yang akan mempelajari teknik ini, karena Jiu, yang akan memimpin keluarga Singi, tidak mungkin melakukannya. Direktur Han kemudian meminta Li Jun untuk mempelajari teknik ini, tetapi Li Jun menolak. Li Jun kemudian meninggalkan pertemuan dan pergi ke gate untuk berlatih. Ia tidak memiliki niat untuk mengajar siapapun dan lebih suka fokus pada pelatihan pribadi. Sementara itu, Direktur Han masih mempertimbangkan untuk membuat kelas khusus untuk Li Jun, tetapi Li Jun tetap menolak. Ia lebih suka menghabiskan waktu untuk Seorang pria muda bernama Li Jun telah ditunjuk sebagai penerus klan oleh kepala klan. Ia kemudian menyuruh orang-orang dari unit Heavenly King untuk mengikutinya. Mereka berbicara tentang rencana untuk mengambil alih klan Shinyek dan membalas dendam kepada Lee Geonmu. Li Jun juga menanyakan tentang posisi wakil ketua grup Divine Fist dan meminta orang-orang unit Heavenly King untuk meninggalkan posisi tersebut jika diperlukan. Setelah itu, Li Jun dan orang-orang unit Heavenly King pergi ke depan gedung utama klan Paewang. Li Jun memiliki rencana untuk menunjukkan kekuatannya sendiri untuk memimpin klan Paewang. Ia kemudian bertemu dengan seseorang yang terkejut melihat kehadirannya di sana. Orang itu memohon ampun dan menyebutkan bahwa ia memiliki keluarga dan anak. Li Jun hanya tertawa dan merasa puas dengan kekuatannya yang semakin bertambah. Ia bahkan disebut sebagai ayah oleh seseorang, menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan yang kompleks dengan orang-orang di sekitarnya. Setelah memperoleh kekuatan yang luar biasa, Li Jun merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tak terkendali. Ia yakin bahwa dengan kekuatan ini, ia dapat mengalahkan siapa saja, kecuali Cheonoi-chon. Namun, ia juga terus mendengar suara yang sepertinya merupakan bisikan iblis, yang menyuruhnya untuk membunuh orang-orang. Jun berusaha untuk tidak terjatuh dalam godaan suara itu dan berfokus pada tujuannya untuk mencapai penguasaan penuh harang. Sementara itu, Taemin sedang mencari mangsa selanjutnya untuk Jun. Ketua Korps Red Lion, Chahai Ki-beom, adalah target berikutnya. Ki-beom adalah saudara bungsu dari Marshal King Chai Kang-gyu dan Chai Mi-jin, dan kecepatannya semakin cepat. Jun memerintahkan Taemin untuk membawakan mangsa berikutnya, karena ia ingin mencapai penguasaan penuh harang sebelum turun. Di lain tempat, Jun juga menjadi wali kelas di Musago dan berniat untuk merekrut beberapa murid berbakat. Ia bertemu dengan beberapa orang, termasuk Hyok Jin dan Nuna, dan membujuk mereka untuk bergabung dengan kelas khususnya. Setelah beberapa pertimbangan, Nuna akhirnya setuju untuk bergabung, dan Jun merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk mencapai tujuannya. Jun juga memperbarui skillnya dan memilih untuk menggunakan teknik Muguk Palm, yang merupakan salah satu teknik yang paling kuat. Ia yakin bahwa dengan teknik ini, ia dapat menghancurkan klan Paewang dan mencapai penguasaan penuh harang. Dengan semangat yang baru, Jun siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan mencapai tujuannya. Klan Paewang telah diserang oleh Li Jun dari Guichang, yang membawa unit Heavenly King. Keluarga utama sedang berusaha menghadangnya di kebun, tetapi pertahanan kiri telah ditembus. Kekuatan Li Jun sangat besar, dan klan Paewang harus berjuang untuk menahannya. Saat itu, unit Iron Lion dan Fierce Lion telah tiba untuk membantu, tetapi mereka juga kesulitan menahan serangan Li Jun. Klan Paewang mulai lemah, dan Li Jun memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan yang lebih kuat. Dalam kekacauan itu, keluarga Paewang masih belum menemukan keberadaan Duang, yang tidak ada di tempat kejadian. Li Jun memandang kesempatan ini sebagai peluang untuk menyapu bersih. Pertarungan sengit terjadi ketika unit Black Lion dan unit Iron Lion dimusnahkan oleh seorang pria yang sangat kuat.
Pria itu bahkan membunuh seluruh unit elit Paewang dan membuat Chai Daewung tunduk. Lawan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga para tetua Paewang memutuskan untuk menyergapnya bersama-sama. Mereka menggunakan formasi Paewang, sebuah strategi penyerangan murni yang mengabaikan pertahanan sepenuhnya. Dalam formasi ini, 7 tetua Paewang berbagi energi internal mereka dengan 3 penyerang, membuat mereka hampir tak terkalahkan. Namun, lawan mereka tampaknya tidak terlalu khawatir dengan formasi ini, bahkan ketua Paewang memerintahkan untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Klan Paewang hancur lebur dalam sekejap mata, meninggalkan bekas abu yang berterbangan di udara. Tuan Muda Li Jun tampaknya telah menunjukkan kekuatan luar biasa dengan menggunakan teknik Mugok Spear, yang memberikan beban berat pada tubuhnya. Namun, dengan rang 5 SS, teknik ini tidak akan terlalu membebani dirinya. Sementara itu, berita tentang kehancuran klan Paewang mulai menyebar, membuat masyarakat umum percaya bahwa ini adalah deklarasi perang terhadap Paewang. Lord Inju menerima laporan tentang kejadian tersebut dan merasa perlu untuk melaporkannya kepada yang bersangkutan. Di sisi lain, Li Jun sedang menunggu di luar kediaman bersama unit Heavenly Kings, menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Klan Yuchreation yang sebelumnya mengabaikan klan Divine Fist, kini berlomba-lomba untuk mendekat, menunjukkan dampak besar yang dibuat oleh Tuan Muda Li Jun. Klan Divine Fist dipimpin oleh seorang ketua yang kejam dan ambisius. Ia memandang Li Jun, seorang pemuda yang memiliki potensi luar biasa, sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Ketua Quanxin Corps, yang merupakan orang kepercayaan ketua klan, mendapat perintah untuk mengawasi Li Jun dan memastikan bahwa ia tidak menjadi ancaman bagi klan. Sementara itu, Li Jun sendiri sedang berusaha untuk memahami apa yang dibutuhkan untuk melewati garis batas klan. Ia bertemu dengan seorang pria tua yang bijak dan mendapatkan nasihat tentang bagaimana cara untuk menjadi kuat dan menghadapi tantangan di masa depan. Pria tua itu juga menyebutkan bahwa Li Jun harus mendapatkan pengakuan dari semua anggota klan jika ingin menjadi pemimpin yang sah. Ketua klan Divine Fist kemudian mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan posisinya sebagai ketua dan menyerahkan kekuasaan kepada Li Jun jika Li Jun dapat mendapatkan pengakuan dari semua anggota klan. Namun, ketua klan juga memperingatkan Li Jun bahwa ia akan menyesal jika tidak dapat memenuhi syarat tersebut. Li Jun kemudian dipertemukan dengan seorang wanita misterius yang merupakan salah satu, Nameless Guest, dari Guild Assassin, yang menambah. Jeon Taepong, saudara laki-laki Jeon Kyung Hon, memiliki pengaruh besar dalam klan Divine Fist. Ia juga mengontrol sebagian besar aset klan, yang tercatat dalam buku besar yang diberikan oleh Nameless Guest. Banyak orang penasaran bagaimana dia bisa dipercaya meskipun sering melakukan penggelapan di belakang layar. Ternyata, dia menggunakan saudaranya sebagai perisai. Saat ini, Squad 1, yang berisi para awak Nerderang, sedang bersiap untuk menghadapi Raid Gate di Guangzhou. Namun, mereka tidak memiliki persediaan yang cukup. Li Jun, pemimpin squad, menyarankan mereka untuk membeli persediaan sendiri menggunakan gaji mereka. Ia juga mengancam untuk tidak memberikan persediaan pada mereka jika mereka tidak mendengarkannya. Ketua unit, Quanxin, telah tiba dan bertemu dengan Li Jun. Ia menyatakan bahwa Li Jun telah memotong bagian busuk dari klan Divine Fist. Li Jun menjelaskan bahwa ia telah menemukan buku yang berisi daftar korupsi klan dan ingin membersihkan klan dari pengaruh buruk. Ia juga menuduh saudara laki-laki Jeon Taepong melakukan penggelapan dan merencanakan pemberontakan. Ayah Li Jun, kepala klan, telah tiba dan menyaksikan kejadian tersebut. Ia meminta Li Jun untuk meminta maaf dan mengakhiri insiden tersebut. Namun, Li Jun tetap pada pendiriannya dan ingin membuka USB yang berisi rahasia dan kesalahan para eksekutif klan. Ia ingin memotong bagian busuk dari K. Tuan Muda Li Jun memanggil beberapa orang tua yang sudah pensiun dari klan Divine Fist. Mereka adalah mantan kepala Pavilion Dongwui, Jin Cheon, dan Man Pum, serta mantan ketua unit B. Li Jun ingin mendiskusikan sesuatu yang penting dengan mereka. Ia menjelaskan bahwa klan Divine Fist saat ini memiliki kekosongan posisi setelah beberapa awak net peringkat tinggi, termasuk ketua Quanxin Corps, dipecat. Li Jun berencana untuk mengisi kekosongan tersebut dan meminta bantuan dari orang-orang tua ini. Ia menawarkan perlakuan terbaik yang bisa ia berikan jika mereka mau kembali ke klan. Namun, mereka tidak terlalu tertarik karena sudah pensiun. Li Jun kemudian membahas tentang cucu perempuan salah satu dari mereka yang menderita Nini in Vein Blockage, sebuah penyakit langka. Ia mengetahui bahwa obat untuk penyakit tersebut, yaitu Millennium Flower, ada di Henam. Li Jun lalu menawarkan untuk menyembuhkan cucu perempuan tersebut dengan menggunakan Supreme Heavenly King Technique Way, sebuah teknik yang sangat kuat.
Ia berjanji akan menyembuhkan penyakit tersebut dan meminta imbalan dengan meminta orang tua tersebut kembali ke klan jika cucu perempuan mereka sudah sembuh. Orang tua tersebut terkejut dengan penawaran Li Jun dan tidak bisa menolaknya. Mereka setuju untuk kembali ke klan jika cucu perempuan mereka sudah sembuh. Di wilayah klan Divine Fist, aura demonik yang sangat besar mendekat. Mungkin para Heavenly Outsiders telah muncul. Li Gyeonmu siap untuk menghadapi mereka, tetapi ayahnya melarangnya. Ayahnya kemudian masuk ke dalam paviliun, meninggalkan Li Gyeonmu yang penasaran. Di dalam paviliun, ayahnya bertemu dengan seorang tamu yang mencurigakan, yang kemudian terungkap sebagai Spear Lord, peringkat ke-100 di dunia. Mereka membicarakan tentang Heavenly Outsiders dan artefak yang mereka cari, serta keterlibatan klan Tiran Blade. Li Gyeonmu juga mengetahui bahwa ayahnya memiliki hubungan dengan Heavenly Outsiders dan teknik bela dirinya tidak berasal dari aliansi 15 klan. Direktur Han Min Seong memperkenalkan beberapa guru baru, termasuk Li Jun yang membuat heboh karena levelnya yang setara dengan Five Kings. Li Jun sekarang menjadi guru kelas khusus, dan hanya beberapa siswa yang terpilih dapat mengikuti kelasnya. Siswa-siswa tersebut antara lain Park Jeong-yeon, Seo Hye-ji, dan Nam Sun-ho. Mereka harus memakai belenggu besi seberat 100 kg dan melakukan latihan fisik dasar tanpa menggunakan energi internal. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Li Jun, yang telah menghancurkan keluarga Pak Ewang, kini menjadi target balas dendam. Sementara itu, kelas khusus akan melakukan raid ke Crimson Ridge Gate, sebuah tempat yang bahkan para awakener pun harus membentuk party raid dengan lebih dari 100 anggota. Direktur percaya pada kemampuan Guru Li Jun dan memutuskan untuk melakukan live stream proses raid menggunakan drone, dengan alasan resmi untuk meyakinkan para orang tua bahwa anak-anak mereka aman. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah upaya promosi kelas khusus. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Li Jun memimpin kelas khusus menuju Crimson Ridge Gate, tempat mereka akan melakukan latihan selama 2 minggu. Mereka akan berhadapan dengan para Dark Elf, Sang Abyss of Night, yang sangat kuat dan sul. Malam hari telah tiba di Crimson Ridge Gate, dan kegelapan mulai menyelimuti daerah tersebut. Junah bertanya kepada seseorang tentang seberapa jauh mereka harus pergi. Tiba-tiba, sebuah bentuk menakutkan muncul, disebut Abyss of the Night, yang tidak terlihat seperti manusia, melainkan seperti monster. Mereka harus menghadapi para Dark Elf terlebih dahulu sebelum menghadapi Abyss of the Night. Bluey diberi peran untuk membuat musuh tidak bergerak, karena bahkan di antara monster, ada hierarki di antara berbagai ras. Jika monster Red Zone melihat Bluey, mereka akan membeku dan tidak bisa bergerak. Sementara itu, para elf terjebak di bawah tekanan Bluey. Inilah saatnya mereka menyerang Abyss of the Night. Tim 2 membentuk formasi serangan Harimau Putih. Mereka harus menghentikan musuh sebelum mencapai Abyss of the Night. Setelah 2 jam, Heosu menemukan celah dan mendaratkan serangan menggunakan True Demon, berhasil mengalahkan Abyss of the Night. Pedang True Demon Sword bersinar, dan tampaknya pedang itu mengakui Heosu. Kemudian, Sekretaris Na melaporkan bahwa seorang siswa tahun pertama, Heosu, telah membunuh monster Red Zone, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Heosu menggunakan. Di pertemuan aliansi klan, perwakilan klan Shingijen memuji upaya klan mereka dalam membantu evakuasi warga sipil. Namun, perwakilan klan Iron Blood Sword tidak sepenuhnya setuju, khawatir bahwa tindakan klan Paewang dapat membahayakan klan kecil seperti mereka. Sementara itu, Ketua Unit Hyunwon dari klan Shingijen menyatakan bahwa kerugian yang dialami dapat ditekan berkat bantuan mereka. Pertemuan aliansi klan tersebut membahas tentang ancaman yang dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya, terutama setelah munculnya Doang yang membawa pasukan monster di Incheon, tempat klan Divine Fist berada. Pertarungan sengit terus berlangsung, dengan kedua belah pihak saling menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, salah satu petarung tampaknya memiliki keunggulan yang signifikan. Ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan kor lawannya, meninggalkan lawan dalam keadaan terluka parah. Lawannya yang terluka itu memohon pada petarung tersebut untuk tidak membunuhnya, dan petarung itu memutuskan untuk tidak membunuhnya, tetapi hanya membuat kedua lengannya tidak berguna. Petarung itu kemudian menghadapi lawan lain, yang tampaknya memiliki kemampuan yang luar biasa setelah keluar dari sekusi. Lawan itu sangat sombong dan percaya diri, tetapi petarung itu tidak terkesan. Ia malah menantang lawannya untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh, dan lawannya itu pun melakukannya. Pertarungan semakin sengit, dengan kedua belah pihak saling menyerang dengan teknik yang luar biasa. Sementara itu, seorang pemimpin keluarga yang berkuasa tampaknya sangat marah dan kecewa karena kekalahan lawannya. Ia berjanji untuk membalas dendam dan membunuh petarung itu, serta semua orang yang memiliki hubungan D.
Situasi tidak menguntungkan, Li Jun, si monster itu, sangat berani. Kami harus kabur sejauh mungkin. Tiba-tiba, semua demonic beast mulai mundur. Kepala keluarga, ini sudah selesai. Namun, ada suara yang terdengar, akhirnya, kita bertemu. Suara itu mengatakan bahwa dia adalah hasrat yang tersembunyi di dalam diri seseorang, dan mereka terlahir dengan takdir bintang untuk berjalan bersama. Suara itu juga mengaku sebagai Heavenly Killing Star, tetapi terlihat cukup kikuk. Setelah serangan Dao King, setiap klan mengirimkan awakener ke Incheon untuk menyelamatkan warga sipil dan mendirikan tempat perlindungan. Li Jun, kepala klan Shinriek, memimpin pertemuan dengan perwakilan klan lainnya, termasuk Sword Emperor Park Chun-sik dari klan Iron Blood Sword. Mereka membahas ancaman dari Cheon, sebuah kekuatan yang menggunakan Dao King sebagai boneka. Li Jun menyatakan bahwa mereka harus bersatu untuk melindungi negara dari ancaman ini. Ia juga memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai guru kelas khusus untuk fokus pada tugasnya sebagai kepala klan dan menghadapi Cheon. Pertarungan sengit terus berlanjut, dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh para pelaku. Meskipun sudah dibungkus dengan Infinite Arts, lawan berhasil menahan serangan dengan tangan kosong, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, lawan tersebut tidak mau menyerah dan terus menyerang, membuat pertarungan semakin sengit. Para Guardian Beast pun mulai ikut bertarung satu persatu, membuat situasi semakin kompleks. Dengan stamina yang sudah mulai habis, salah satu pelaku tetap berusaha melawan, khawatir jika kalah, master mereka akan marah. Pertarungan ini semakin memanas, dengan serangan-serangan yang semakin kuat dan tidak terduga. Saat ini, sang tokoh utama sedang mengalami transformasi besar-besaran dengan bantuan Hunwon Divine Art. Energi internalnya kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa, sehingga ia yakin bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Namun, ia juga menyadari bahwa kekuatan ini tidak hanya berasal dari Hunwon Divine Art, tetapi juga dari atribut yang diserap dari 4 Guardian Beast. Dengan kekuatan baru ini, ia dapat mengalahkan lawan-lawannya dengan satu serangan saja. Ia juga dapat menyerap atribut dari lawan-lawannya, sehingga kekuatannya menjadi semakin besar. 4 Guardian Beast yang tadinya sangat kuat sekarang terlihat lemah di hadapannya. Mereka memutuskan untuk mundur dan membiarkan sang tokoh utama melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, mereka memberitahu bahwa sang tokoh utama telah berhasil mencapai 10 star secara mandiri, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Solguk, seorang jenius bela diri, memiliki masa lalu yang kelam. Ia pernah bertemu dengan Ju Qiang-ah, seorang wanita yang sedang dikejar, dan membantunya. Mereka bersama-sama mengelilingi dunia dan jatuh cinta. Namun, Qiang-ah tiba-tiba menghilang dan meninggalkan Solguk. Setelah mencari selama 3 bulan, Solguk menemukan bahwa Qiang-ah adalah istri ketua Murim, yang jauh lebih tua darinya. Solguk salah mengira ketua Murim sebagai ayah Qiang-ah dan menerima tantangannya, yang berakhir dengan tragis. Qiang-ah bunuh diri setelah mendengar kabar tentang kematian Solguk, yang tidak jadi terjadi karena energi internalnya melindunginya. Solguk menjadi gila dan membunuh banyak orang, tetapi kemudian ia menemukan murid dan mulai mengajarinya. Muridnya terkejut mengetahui masa lalu Solguk yang kelam dan berjanji akan mendukungnya. Seorang murid mendapati dirinya dihadapkan pada ujian terakhir yang menentukan, yaitu melawan master. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu mencapai tahap 12 star dari Hunwon Divine Art. Saat ini, murid tersebut masih berada di tahap 10 star. Master mengingatkan bahwa murid harus mencapai tahap 12 star dengan kekuatan sendiri dan tidak bisa terus-menerus bergantung pada bantuan orang lain. Sementara itu, di tempat lain, sekelompok orang sedang membahas tentang Reverse Heaven Formation, sebuah formasi yang dapat memanggil makhluk dari dunia lain ke dunia ini. Mereka berencana menggunakan formasi ini untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu anggota kelompok tersebut menyebutkan bahwa mereka telah memanggil beberapa makhluk dari dunia lain, termasuk monster-monster yang disebut Beast. Mereka berharap bahwa kehadiran makhluk-makhluk ini dapat menyebabkan kekak. Li Jun telah kembali dari sekte Hunwon dan segera mengadakan rapat strategi keluarga, mengumumkan keadaan darurat. Tempat perlindungan didirikan di seluruh kota, kabupaten, dan distrik. Beberapa hari kemudian, keadaan darurat nasional diumumkan di seluruh Korea karena munculnya double gate dari Aula Shinriek, yang menyebabkan monster-monster tipe Chaos bermunculan tanpa henti. Li Jun memutuskan untuk menghancurkan gate tersebut, tetapi api Vermilion Bird yang muncul tidak bisa dipadamkan. Ia kemudian kembali ke dalam gate dan berhasil menghancurkannya. Sementara itu,
Skuad Heavenly King melindungi warga sipil dan melakukan evakuasi. Li Jun kemudian menginstruksikan mereka untuk menutup jalan masuk gate dan memandu warga ke tempat perlindungan. Setelah itu, Li Jun memanggil anggota klan untuk membahas rencana mengenai gate-gate red zone yang muncul di seluruh negeri. Ia meminta bantuan mereka untuk menangani gate-gate tersebut dan meminta mereka untuk bekerja sama dengan klan-klan lain. Li Jun juga memperkenalkan benang yang. Seseorang telah menemukan jantung naga, sebuah penemuan yang sangat berharga. Energi kuat yang dipancarkan oleh jantung naga dapat dirasakan, membuat orang-orang penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Master ingin menemukan orang yang telah membangkitkan jantung naga dan mendapatkannya, tetapi ada orang lain yang juga mencarinya. Li Joon, orang yang sedang menjadi sorotan, tampaknya memiliki keterkaitan dengan jantung naga. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Salah satu petarung menggunakan tombak dengan sangat mahir, bahkan dapat menciptakan ilusi yang sangat realistis. Pertarungan ini semakin sengit, dengan kekuatan internal yang nyaris tak terbatas dan kemampuan untuk menciptakan energi yang sangat dahsyat. Lawan yang sombong itu mengancam akan membunuh dengan cepat, mengklaim dapat membaca semua gerakan lawannya. Ia menyarankan lawannya untuk menggunakan teknik tombak saja, karena itu adalah keunggulannya. Namun, lawannya tidak mendengarkan dan malah menggunakan Black Dragon Palm, yang membuat lawan sombong itu tertawa. Ia mengatakan bahwa lawannya tidak menggunakan teknik yang benar dan bahwa bakatnya mengungguli semua pengalaman lawannya. Lawan sombong itu kemudian mengatakan bahwa lawannya tidak tahu cara menggunakan Blood Art of Shattering Heaven, dan bahwa master lawannya pasti menangis di kuburnya karena cara lawannya menggunakan seni bela diri. Lawannya terkejut karena lawan sombong itu tahu nama master mereka, yaitu Heavenly Blood Demon. Lawan sombong itu mengatakan bahwa ia akan mengajarkan cara menggunakan Blood Annihilation Art dengan benar, karena lawannya telah salah menggunakannya. Sementara itu, di tempat lain, sebuah kelompok telah mengambil alih sebuah bandara dan membunuh semua awakener dan penjaga di dalamnya. Mereka berencana untuk melakukan festival pembantaian dan meminta untuk mempersiapkan formasi pertama. Lawan sombong itu kemudian menghadapi lawannya dan pertarungan sengit terus berlangsung, dengan lawan yang semakin kuat dan tidak terkalahkan. Namun, salah satu pejuang mulai memahami bahwa teknik lawannya, Heaven Shattering Demonic Art, berbeda level dengan Limitless Energy teknik W-nya. Ia menyadari bahwa yang dibutuhkan bukanlah dominasi, melainkan harmoni. Sementara itu, di tempat lain, warga sipil berlarian mencari perlindungan dari monster yang telah menyerbu kota. Mereka berharap bantuan akan segera tiba, dan kehadiran skuad Heavenly King membawa harapan bagi mereka. Pertarungan melawan monster terus berlanjut, dengan pejuang-pejuang yang gigih dan berdedikasi untuk melindungi warga sipil. Di Korea, rencana Lord Inju untuk memanggil Lord Jinju dan Lord Cheonju melalui Reverse Heaven Formation sudah terbuka. Matsumoto Akagi, ketua Dark Society, menyatakan bahwa ini berarti mereka akhirnya akan bisa melihat Lord Jinju. Sementara itu, Chun Esika bersiap untuk menyambut Lord Jinju dan berjanji untuk menjelaskan jasanya kepada Lord Jinju. Di sebuah tempat lain, seseorang memerintahkan untuk memantau Korea dengan saksama dan menghubungi Sword Emperor. Sementara itu, Huang Geu mempersiapkan diri untuk menggunakan Transformation dan memulai pertempuran melawan Cheoneocheon. Semua orang sudah bersiap dan siap untuk menghadapi musuh yang menakutkan. Pertempuran semakin mendekat, dan energi jahat mulai terasa. Reverse Heaven Formation hampir selesai, dan kekuatan Lord Jinju akan segera muncul. Namun, ada yang tidak beres, dan beberapa orang mulai curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di Jepang. Mereka tidak tahu bahwa rencana Lord Inju sudah terlambat. Dalam pertarungan sengit, lawan-lawan Li Jun memanfaatkan senjata canggih yang dibuat oleh Tegur, seorang ahli pembuat senjata. Mereka juga mempelajari Reverse Heaven Formation, sebuah teknik yang memungkinkan mereka melepaskan ledakan energi internal untuk meningkatkan kekuatan. Lawan-lawan ini bahkan menggunakan armor dan senjata yang dibuat oleh Tegur untuk meningkatkan kemampuan mereka. Li Jun sendiri tampaknya telah kehabisan energi setelah menggunakan Infinite Spear Style, teknik terakhir yang dimilikinya. Namun, ia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan menara-menara yang terhubung dengan Reverse Heaven Formation. Dengan menghancurkan menara-menara tersebut, Li Jun berhasil menghentikan aktivitas formasi tersebut. Setelah pertarungan berakhir, Li Jun memberikan perintah kepada pasukannya untuk mengobati yang terluka dan membentuk barisan untuk melanjutkan pertempuran. Ia juga memerintahkan mereka untuk menghancurkan simbol-simbol aneh yang ada di tanah, yang diyakini sebagai medium yang menghubungkan lawan-lawan dengan Reverse Heaven Formation.